Episode 70 Domain Dosa. Wu Matian berdiri sangat lurus, yang telah dilakukannya selama lebih dari setengah jam. Gelombang orang ini yang merokok adalah Kepala Jenderal Aliansi Selatan. Dan dia bahkan roh. Bisakah orang yang bersemangat merokok? Sepertinya rokok itu rasanya cukup enak, aku harus bertanya mereknya nanti. Gelombang. Pada awalnya dia merasa takut, dia tidak mengerti mengapa dia dipilih dengan nama untuk bertatap muka. Meskipun dia adalah komandan tentara Yuan Shan, tapi itu hanya pasukan lokal yang dikawal di kota Yuan Shan. Itu hanya sebuah kota kecil, dan tentaranya bukanlah pasukan besar, di mana kadang-kadang mereka bahkan dikirim untuk melindungi pengawal sebagai pengawal, menjaga kedamaian dan ketertiban, dan pengawalan untuk karavan. Gelombang aku hanya sosok kecil, mengapa mereka tahu aku? Gelombang. Gelombang mungkinkah sesuatu telah terjadi? Atau itu sesuatu yang baik? Gelombang di jalan, dia terus mengkhawatirkannya, meskipun dia tidak takut. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan pasukan dengan upah yang begitu buruk, mereka tidak akan pernah bisa memakainya, dan hanya bisa menciptakan beberapa keuntungan untuk diri mereka sendiri. Para petinggi hanya akan menutup mata terhadap tindakan seperti itu. Wu Matian hanya bisa memunculkan beberapa ide, jika atasan bertanya kepadanya tentang kesalahannya, dia pertama-tama akan bertanya tentang upah 1 tahun dan 7 bulan yang terutang. Tetapi sebagai kepala pasukan yang hancur, dia tidak terlalu peduli. Wu Matian yang miskin dan lelah menenangkan dirinya. Tetapi pada saat dia melangkah ke benua Sang, aktivitas yang penuh semangat dan kehidupan yang berkembang membuatnya terkejut. Berbagai kapal dagang melakukan perjalanan ke sana kemari sang kontinen, dan di sekelilingnya ada banyak bangunan yang bergemuruh dengan aktivitas, deretan papan tanda yang memukau di jalan-jalan, masing-masing papan nama semakin mewah. Distrik bisnis kota Yuan Shan sangat menyedihkan dibandingkan dengan ini. Populasi padat seperti koin awan tebal yang mengalir di sekitar. Dia belum pernah ke benua Sang dalam hidupnya, tetapi dia tahu. Baru saja benua Sang dikenal karena kemiskinannya. Di sepanjang sisi jalan, banyak bangunan baru perlahan-lahan dibangun. Kota yang penuh dengan aktivitas ini menyebabkan Wu Matian menjadi sangat bersemangat. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, ekspresi kecurigaan muncul di wajahnya. Gelombang energi di udara memiliki rasa kekhususan. Gelombang sepertinya aliran energi di sini sedang dikendalikan entah bagaimana. Gelombang. Penemuan ini membuat semua pikirannya yang rumit hilang. Ketika dia melakukan perjalanan lebih jauh, dia menyadari bahwa selain bisnis yang sedang berkembang, ada banyak pasukan lagi. Benar, tentara, dia telah melihat setidaknya 4 tentara berbeda berlatih sambil bergerak. Ketika dia melihat Bing, dia menjadi sangat curiga. Dia berdiri di sana selama setengah hari, dan Bing memperlakukannya sebagai tidak ada. Wu Matian setidaknya tahu apa aturannya, jika komandan tidak berbicara, dia tentu saja tidak akan bergerak. Meskipun dia berdiri di sana dengan sangat lurus, tetapi pikirannya terus terbawa oleh pikiran. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Bing diam-diam mengamatinya. Tinggi badan Wu Matian tidak tinggi, dan kurus. Beberapa helai rambut terkulai di dahinya, tampak seolah-olah dia belum mandi selama beberapa hari, dan dengan wajah bundar yang montok, ada celaka yang tak terlukiskan padanya. Ekspresi di matanya kosong, matanya membuatnya tampak melayang. Dengan postur santai, dia tidak tahu. Aku tidak terlihat tegang sama sekali, seperti tengkorak yang akan hancur berantakan. Di pakaiannya, ada noda minyak besar yang belum dicuci, dan sepertinya tidak baru-baru ini. Gelombang pria ini jelas seorang veteran yang licik. Gelombang. Cahaya di mata Bing tidak bermoral dan lihai. Para veteran yang licik selalu bermasalah dalam ketentaraan, mereka semua sama, mengikuti prinsip menjaga persembunyiannya sendiri, pengabdian luar, tetapi pertentangan batin adalah bentuk perawatan mereka yang paling umum, semua dari mereka secara berani dihalau pergi, setiap jenderal yang berpengalaman benci memiliki veteran licik di pasukan mereka, karena moral unit akan mudah rusak. Tapi, dari 13 kota yang bertemu dengan serangan bajak laut, hanya kota Yuan Shan yang mengejar bajak laut, dan yang memimpin pengejaran adalah Wu Matian. Kamu punya masalah? Bing bertanya dengan dingin, dia melihat pria di depannya itu melayang dalam benaknya, ekspresinya mulai menjadi lamban. Masalah? Oh, rokokmu sepertinya bagus, bisakah aku memilikinya? Petik 2. Wu Matian yang benar-benar linglung, tidak menggunakan otaknya dan hanya mengeluarkan pikirannya, dan pada saat ini diaktakan, wajahnya benar-benar pucat pasi. Gelombang kamu bodoh, mencari bencana. Ya Tuhan, aku baru saja merayu kematianku sendiri. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Gelombang. Gelombang berpikir bahwa kata-kata pertamaku kepada komandanku adalah meminta rokok. Gelombang. Wu Matian merasa bahwa hari-harinya telah suram, gelombang sudah berakhir, aku pasti akan PHK, posisi komandan sialan tidak akan lagi berhubungan dengan aku harus menghadapi penghematan aku sendiri, setelah aku selesai menghabiskan tabungan hidup aku akan berkeliaran di jalanan, tahun-tahun terakhirku pasti akan menyedihkan. Petik 2. Berpikir tentang rumahnya yang bobrok di masa depan, Wu Matian mulai berduka sampai-sampai dia hampir menangis. Gelombang satu kesalahan yang akan mengarah pada kesedihan abadi, ketika aku kembali ke rumah,
aku pasti akan menggunakan penderitaan ini sebagai pelajaran, dan mengajarkan semua bawahanku. Tampaknya berbicara dari pengalaman sendiri adalah hal yang paling meyakinkan saat ini. Oh, aku tidak bisa lupa mengatakan kepada Raja Tua bahwa ia berhutang 20.000 koin awan kepada aku. Siapa lagi yang berhutang uang tunai? Mereka bisa pergi, tetapi utangnya harus dibayar. Xuanzi mengatakan tahun lalu bahwa dia ingin mentraktir aku makan besar. Oh, aku tidak bisa membiarkannya pergi, di mana kita harus makan. Aku lebih baik memikirkan sesuatu yang baik. Oh ya, pengadu babi goreng yang dibicarakan oleh Seng terakhir kali. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Aku lapar sekarang. Bing juga dikejutkan oleh permintaan Wu Matian untuk rokoknya. Dia telah bertemu banyak bawahannya, tetapi tidak ada yang pernah meminta tongkat sebelumnya. Ambil. Bing bukan orang kikir, dan langsung melemparkannya ke Wu Matian. Wu Matian yang masih terbenam dalam trotters babi goreng tanpa sadar menerimanya dengan tangannya. Gelombang sangat ringan, apa-apaan ini? Gelombang dia segera menjadi marah, bos, mengapa trotters babi begitu kecil? Gelombang ini benar-benar palsu. Gelombang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bos trotters babi yang sedang marah itu, tetapi ketika dia melihat wajah itu dengan jelas, rasanya seperti air yang penuh es yang membasahi dia hingga berdiri. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seluruh orang itu menjadi astatue, tidak bergerak 1 inci, benar-benar beku di tempat. Pengusir babi. Wajah Bing ditutupi oleh asap dan tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi matanya yang menyipit mengeluarkan aura dingin yang berkedip-kedip seperti ujung pisau, karena kamu sangat menyukai trotters babi, mulai hari ini, kamu bertanggung jawab atas trotters babi. Meskipun koki kami tidak memiliki hidangan seperti itu, tapi aku setuju untuk menambahkan hidangan ini. Kamu hanya memiliki satu tugas, dan itu adalah untuk memasok trotters babi ke seluruh pasukan. Petik 2. Wu Matian membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Bing dengan kosong. Di tempat itu, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap tatanan yang sedemikian ganjil. Gelombang akan berlutut dan memohon bantuan. Peluk pahanya. Akankah menangis menjadi lebih baik? Haruskah aku menguatkan diri dan mengatakan aku tidak melakukannya? Apakah aku akan langsung dicincang oleh penjaga di pintu dan diumpankan ke anjing-anjing? Gelombang. Dang Wu Matian Chong Ziji Denao Dong Song Hui Guo Sen Lai. Ketika Wu Matian kembali dari pikiran di kepalanya, Bing sudah menghilang. Dengan satu pesanan itu, ia dipindahkan ke departemen memasak. Hidupnya benar-benar menyedihkan. Wu Matian mengambil pesanan bersamanya dan menuju ke pintu, sinar matahari di luar tidak dapat menghilangkan rasa sakit di hatinya, dia mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan tekad yang teguh, dia telah memutuskan untuk membiarkan perokok itu mengerti apa yang kamu bisa bunuh seorang prajurit, tetapi kamu tidak bisa mempermalukan yang dimaksudkan. Merasa bahwa tekadnya telah menarik perhatian para penjaga di dekat pintu, dia berjalan maju. Kakak, di mana departemen memasak dan dapur? Setelah mengirim Wu Matian ke dapur, Bing melanjutkan pekerjaan hariannya. Hal-hal mengenai perompak tampaknya tidak mempengaruhi dirinya, selain mengingatkan berbagai benua untuk meningkatkan penjagaan mereka, ia tidak memiliki tindakan substansial apapun. Di ruang perang, sebuah peta raksasa terpampang di dinding, dengan garis-garis berwarna yang berbeda tertulis di mana-mana dan banyak angka kecil yang ditulis di seluruh peta ditutupi dengan gambar dan tulisan seperti itu, menyebabkan siapapun melihat itu menjadi pusing. Aroma asap sangat kuat di ruangan itu, ketika sinar matahari masuk melalui jendela, helai asap dan debu dapat terlihat mengalir di sekitar. Bing keluar dari pikirannya yang terkonsentrasi dan memalingkan muka dari peta. Meregangkan pinggangnya, tanpa sadar dia menyentuh kotak tembakau, tetapi dia cepat-cepat berhenti, rokoknya sudah cepat habis, dan hanya ada sedikit yang tersisa, jadi dia harus menahannya. Gelombang aku ingin tahu di mana Crazy Tang sekarang. Gelombang. Gelombang dan Ahsin dan yang lainnya, bagaimana kabarnya? Gelombang. Situasi di depannya tidak lebih menantang daripada masa lalu, dibandingkan dengan perang hebat di Heaven's Road, itu bahkan bisa dianggap santai. Tetapi pada saat itu, meskipun dia sangat sibuk dan cemas, tetapi selama dia melaksanakan perintah dengan baik, dia tidak memiliki banyak tekanan. Ketika langit jatuh, atasan di atasnya akan menghalanginya, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Tapi sekarang, semua tekanan ada padanya. Pada saat seperti itu, dia akan selalu memikirkan Tang Tian. Meskipun Tang muda itu gila sepanjang hari dan malam dan tidak punya waktu untuk menjadi orang biasa, tetapi pikirannya sangat kental tidak seperti yang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa tekanannya besar, dan jika ditanya apakah dia sedang stres, dia hanya akan mengangkat kepalanya dan berkata, mengapa berpikir begitu banyak, hancurkan musuh, semuanya akan baik-baik saja. Jadi setiap kali Tang Tian ada di sana, Bing tidak merasakan banyak tekanan. Gelombang aku benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Gelombang. Tapi, Bing tidak pernah ingin menjadi seorang pemimpin, gelombang sangat melelahkan. Hidup harus dinikmati, selama semua orang ada di sini, itu akan baik, aku bertanya-tanya kapan Crazy Tang akan berada di sini. Gelombang. Dengan linglung, Bing tenggelam ke sofa dan tertidur.
Sai Lei kembali ke kota tiga roh dengan selamat, dan di seluruh konstelasi utama Ursa, semua orang menghembuskan napas lega. Untuk konstelasi utama Ursa saat ini, Sai Lei jelas merupakan tokoh penting dalam strategi mereka. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi konstelasi utama Ursa. Sai Lei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya menyala-nyala. Senjata meridian darah tentara Saint Blood sangat menghasutnya. Meskipun dia bisa dengan mudah menghitung mereka semua malpraktek di dalam darah meridian senjata, tetapi dalam hal kinerja, Frost Mountain tidak kalah dengan Saint Blood. Tapi untuk kakak perempuan yang sombong, benar-benar menekan pihak lain adalah satu-satunya hasil yang bisa dia terima. Ini adalah pertama kalinya dia menemui provokasi sejak dia dianggap sebagai Grandmaster, menyebabkan niat bertarungnya melambung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang ayo. Gelombang. Dia bersumpah dalam hatinya, untuk menciptakan senjata roh mekanik baru yang benar-benar dapat menghancurkan Saint Blood dalam semua aspek. Begitu dia kembali, dia tidak punya niat untuk beristirahat, mengenakan sepatu hak tinggi, dia menyerbu ke laboratorium, dengan niat membunuh, jalan terbelah seperti laut merah untuknya, memberinya jalan yang tidak terhalang. Pada saat ini, siapapun yang melintasinya pasti akan mati. Melewati tempat pelatihan, dia berhenti di jalurnya setelah mendengar serangkaian suara yang menghancurkan. Dia menoleh dan melihat tempat latihan. Apa yang memasuki pandangannya adalah senjata roh mekanik yang sangat jelek. Dalam hal karyanya yang indah, itu benar-benar adalah senjata roh mekanik yang paling keji dan jelek, tubuh itu membuatnya tampak seperti binatang buas yang bengkak. Apa-apaan itu? Dia berseru. Pipa yang ada di sampingnya memandang. Dia menjelaskan, ya monster. Petik 2. Monster. Mata Sai Lei berbinar. Ya, didesain ulang oleh Screw. Pipa menjelaskan, ada sekelompok siswa dengan hasil rata-rata tetapi sangat cocok dengan monster, jadi Screw membuat mereka semua masing-masing. Mereka memutuskan untuk menyebut diri mereka tentara monster. Petik 2. Sebelum Pipa bahkan bisa selesai berbicara, dia menyaksikan dengan terkejut bahwa tempat latihan memiliki sosok merah. Dengan sepatu hak tinggi, Sai Lei bergegas ke tempat latihan, satu demi satu langkah, dia bergegas menuju monster. Dalam proses belajar monster dari kejauhan, Sai Lei diam. Senjata roh mekanik yang sangat jelek, seperti namanya, memiliki eksterior yang lebih jelek daripada apa yang bisa dibayangkan oleh manusia, menyebabkan Sai Lei merasa syok. Monster benar-benar menggulingkan pengetahuan Sai Lei, setiap komponen dipenuhi dengan aroma gaya Southern Cross Army. Tidak ada kelembutan untuk itu, tidak ada sayap, tetapi ia memiliki kemampuan pertahanan yang tebal dan kekuatan astronomi yang tak terbayangkan. Roh bela diri yang lemah perlu banyak bekerja agar bisa melakukan tindakan rumit. Tapi pada saat yang sama, itu sangat menjatuhkan persyaratan seniman bela diri mekanik, cocok dengan gerakan sederhana dan teknik bela diri adalah kekuatan yang eksplosif. Ini menyebabkan Sai Lei terkejut tetapi tercerahkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang pertempuran mungkin akan hilang. Saat senjata roh mekaniknya menjadi semakin rumit, tingkat roh bela diri menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi persyaratan yang diminta dari seniman bela diri mekanik juga menjadi lebih tinggi. Tapi, monster adalah gaya yang sama sekali berlawanan, kasar, sederhana, mudah digunakan, jauh dari keindahan Frost Mountain, dan sangat jelek untuk ditambahkan. Tapi pemahaman Screw yang tak terduga terhadap teknik mekanis menunjukkan kejenuhan penuh monster. Tidak ada sambungan atau komponen yang mewah, tetapi memiliki stabilitas yang ekstrim, kekokohan yang luar biasa. Dibandingkan dengan itu, sendi Frost Mountain adalah semua karya seni. Lengan dan kaki yang tebal memberinya stabilitas ekstrim dan kekuatan mengerikan. Itu berdiri di sana dengan tenang, dan seperti namanya, kejam. Bukan itu, monster tidak memiliki kelemahan, tetapi sebaliknya, kelemahannya sangat jelas. Itu tidak bisa terbang, sangat berat, dan pengguna diminta untuk menghabiskan lebih banyak energi. Tingkat semangat bela dirinya tidak tinggi, sehingga tidak sepintar itu Frost Mountain. Itu juga memiliki persyaratan untuk dikenakan, hanya saja itu dalam hal kekuatan fisik dan bukan dalam hal AB. Kemampuan berkomunikasi dengan roh bela diri. Dalam skenario 1 lawan 1, monster standar mungkin tidak kalah dengan Frost Mountain, tapi fungsinya jauh lebih sedikit Frost Mountain. Namun terlepas dari semua kelemahannya, mereka tidak bisa bersembunyi monster layak. Karena, monster, biaya konstruksi sangat murah, dan dibandingkan dengan yang mewah Frost Mountain itu benar-benar bernilai rasio kualitas harga. Salah satunya, Frost Mountain cukup untuk membangun 20 monster S. Hanya keuntungan itu sendiri yang menggerakkan Tang Chou. Konstelasi besar Ursa telah berjalan di jalur pasukan elit, dan tidak memiliki banyak pasukan. Mechanical Army terpecah, pasukan lupus Tang Yi, pasukan pemburu suling ajaib dan pasukan dataran tinggi Tadun. Ini adalah 4 pasukan besar utama konstelasi Ursa utama, tetapi sejalan dengan potensi masa depan yang kacau, Tang Chou berpendapat bahwa jumlah pasukan terlalu sedikit. Konstelasi utama Ursa membutuhkan fungsi rata-rata dan senjata roh mekanis berbiaya rendah, karena dengan itu, mereka dapat sepenuhnya melepaskan keunggulan tenaga kerja dari ras lupus. Perang masa depan di Heaven's Road pasti berskala besar.
Dan dengan demikian, pembentukan monster-monster diam-diam dibangun. Dipin Dese. A. Energi. Banyak resimen cahaya melayang di dalam laut energi seperti kunang-kunang, mereka tersusun rapi dalam file, berkedip-kedip dan mati, seolah-olah mereka bernapas. Mengikuti irama kedipan yang tampaknya bernafas, energi sekitar diserap ke dalam formasi, dan menghasilkan jejak vortisitas di sekitarnya. Xie Yuan berdiri di tengah formasi dengan ekspresi tegas. 108 menelan sedikit terbang dan mengelilingi formasi. Burung layang-layang ini memiliki tubuh kecil, dengan ukuran sekecil kuku, mereka melepaskan aura cahaya bulan yang sangat cerah, seperti sekelompok sprite nakal. Di sekelilingnya, di depan setiap prajurit melayang senjata perak, yang melepaskan cahaya perak yang intens, setiap tentara bermandi keringat, mereka tidak berani mengendur, dan bekerja keras untuk mengendalikan harta di depan mereka. Terang ke gelap, menghirup dan menghembuskan, energi melonjak ke formasi berirama, dan saat memasuki formasi, menelan terbang akan menghancurkan energi, berubah menjadi ribuan menit benang yang memasuki setiap harta. Gelombang demi gelombang energi melonjak, dan aura cahaya pada harta menjadi semakin intens. Setelah bertahan selama 6 jam penuh, dahi Xie Yuan akhirnya mengungkapkan setetes keringat. Energi yang melonjak menjadi lebih lambat, Xie Yuan tahu bahwa semua orang ada di batas kemampuan mereka. Dia mengambil deep breath dan berteriak, "Break for me." Langit penuh menelan tiba-tiba terbang kembali ke tangannya dari segala arah. Papa, suara kental ledakan datang, dan cambuk panjang berwarna bulan dengan cepat tumbuh di tangan Xie Yuan. Cambuk panjang yang terdiri atas 108 sendi, menyerupai ular tulang berwarna bulan, perlahan melambai-lambai. Ini adalah harta roh yang disempurnakan khusus untuknya oleh Little Fool, New Moon Swallows Command Whip. Bahkan samudera salju yang ada di tangan Si Sen telah membuat semua prajurit dan perwira cemburu untuk waktu yang lama. Xie Yuan tidak berani memiliki angan-angan, dia tahu bahwa Swift Army-nya sendiri adalah pasukan yang dibeli. In truth, bos sudah sangat murah hati kepada mereka, dan baik tentara Swift dan unit tengkorak puas dengan perlakuan ini. Dikatakan bahwa ayah bahkan telah memperoleh pedang lebar yang juga merupakan harta roh. Lampu yang penuh sesak dengan cepat redup. Setiap prajurit duduk di tanah, mereka basah kuyup dari kepala hingga kaki, mata mereka lelah, dan mereka bernafas. Tidak ada yang berbicara, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat jari dan mengambil setiap detik dari waktu berharga untuk beristirahat. Jika mereka tidak memiliki istirahat yang cukup, mereka tidak akan bisa bertahan melalui siklus pelatihan berikutnya, dan mereka akan menurunkan pasukan. Keadaan Xie Yuan jauh lebih baik, dia dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya dan berdiri untuk memeriksa seseorang. Melihat bahwa mereka semua aman, dia menghela napas lega dan menenangkan dirinya. Para prajurit, bahkan ketika sedang beristirahat, memeluk harta mereka dengan sekuat tenaga. Xie Yuan tidak bisa menahan senyum. Ketika Tuan Bing melempar mereka banyak harta bintang, mereka sangat gembira, dan bahkan Xie Yuan menjadi gembira. Star Treasures adalah benda berharga dengan nilai tinggi. Setiap orang dari The Five Southern Island Families memiliki harta karun bintang, menyebabkan Xie Yuan sangat cemburu sejak dulu. Tapi dia bukan general yang suka menimbulkan keributan, dan mempertahankan kesunyiannya sepanjang waktu. Ketika sang guru benar-benar membawa harta karun bintang untuk melengkapi seluruh pasukan Swift, setiap orang di unit menjadi sangat senang sehingga mereka hampir menjadi gila. Tetapi ketika Xie Yuan mencari bimbingan dari Bing tentang cara berlatih dengan harta karun mereka, dan ingin beberapa taktik koordinasi untuk dilatih, dia tidak pernah berharap Tuan Bing hanya mengatakan, pikirkan sendiri, dan pergi. Xie Yuan tercengang. Master Tang Chou adalah perfeksionis yang menghadiri setiap masalah secara pribadi. Dia bahkan secara khusus menyusun setiap fase taktik. Tetapi Tuan Bing memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Tapi itu baik bahwa Xie Yuan selalu menjalankan perintah dari atasannya hingga 100%. Dia tidak pernah bertanya, mengapa, dan karena Tuan Bing memintanya untuk mencari tahu sendiri, maka dia akan melakukannya, dan itu mungkin juga adalah Tuan yang ingin mengujinya. Selain itu, memberi seluruh unitnya harta bintang sudah membuatnya sangat bersyukur, bahkan jika ia harus memikirkan taktik sendiri, tidak peduli betapa sulitnya, ia bahkan tidak akan cemberut melakukannya. Xie Yuan pada dasarnya adalah pria yang berhati-hati, dan melakukan berbagai hal secara sistematis. Dia pertama-tama pergi untuk mencari 5 keluarga Southern Island, dan dengan penuh perhatian berkonsultasi dengan mereka pada pelatihan harian mereka, karena mereka telah memperoleh bintang Treasure 7 mereka sebelumnya dan memiliki lebih banyak pengalaman untuk boot. Setelah itu ia mengunjungi Jing Hao, Kren dan Ling Su, mencari minggu dari mereka untuk mengklarifikasi keraguannya. Setelah pertarungan, ia memiliki garis besar tentang cara mengasimilasi harta ke dalam pasukannya. Dia kemudian mulai memimpin Angkatan Darat Swift untuk melakukan tes dalam pelatihan. Ketika The Five Southern Island Families berjalan di jalur seniman bela diri individu, mereka tidak cocok untuk digunakan dalam pasukan, dan dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan mereka lebih jauh. Xie Yuan adalah pria yang sangat teliti, ia terus-menerus memikirkan dan berulang kali menjalani latihan dan latihan, membiasakan diri dengan setiap prajurit dan harta mereka. Perlahan-lahan, Xie Yuan, yang dengan cemerlang menjadi ahli dalam taktik sendiri,
memahami kemampuan para pemula, dan dengan cepat menemukan cara unik bagi pasukannya untuk berlatih. Metode ini berputar di sekitar harta karun bintang di tangannya, New Moon Swallows Command Whip. Menggunakan 108 New Moon Swallows, kendali Xie Yuan atas pasukan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Frekuensi sinkronisasi saat ini dari Angkatan Darat Swift telah mencapai tingkat 98%, dan itu adalah nilai yang menakutkan. Setiap kenaikan 1% setelah mencapai tingkat frekuensi sinkronisasi 90% sangat sulit. Tingkat frekuensi sinkronisasi 98% adalah nilai yang sebelumnya dianggap mustahil oleh Xie Yuan, tapi siapa tahu mereka bisa mencapainya. Ini berhubungan langsung dengan New Moon Swallows Command Whip di tangannya. Walet kecil itu memiliki nama mitos yang sangat aneh, yang disebut New Moon Swallows. Bentuk mereka mirip dengan perubahan bulan, bulan sabit, bulan gibbous, bulan seperempat dan bulan purnama. Setiap transformasi memberi mereka kemampuan yang berbeda. Fungsi paling penting lainnya dari New Moon Swallows Command Whip adalah kemampuannya untuk menyaring kotoran dalam energi, meninggalkan energi yang menyerupai cahaya bulan. Harta karun seluruh pasukan menyerap jenis energi yang sama, dan itulah alasan frekuensi sinkronisasi yang sangat tinggi. Xie Yuan dengan lembut membelai New Moon Swallows Command Whip di tangannya. Selama periode ini, semua orang meningkat dengan kecepatan astronomi, semua harta bintang mereka menyerap sejumlah energi yang mengejutkan. Tapi di antara energi yang diserap oleh tentara, setengahnya kita ditelan oleh New Moon Swallows Command Whip. Lebih mengejutkan lagi, meskipun energi dalam jumlah yang sangat besar tertelan, New Moon Swallows Command Whip tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi apapun, yang membuatnya sangat bersemangat untuk mengubahnya. Lokasi pelatihan mereka agak jauh dari benua Sang, dan juga jauh dari saluran air, dan dengan benua lain di dekatnya, mereka sendirian-sendirian. Latihan mereka mengungkapkan terlalu banyak gerakan, dengan aliran energi yang terkonvergen, kekuatannya sangat mengesankan. Demi tidak menarik perhatian, mereka telah memilih tempat ini secara khusus. Xie Yuan tidak pernah memutuskan kontak dengan benua Sang, melaporkan kembali kepada Master Bing tentang kemajuan Tirmi setiap 3 hari. Dia juga telah mendengar tentang serangan bajak laut, memungkinkan Xie Yuan untuk menyadari kelicikan lawan. Tetapi ketika dia meminta untuk pindah, Tuan Bing menolaknya tanpa ragu-ragu. Permintaannya bagi mereka hanyalah satu hal, untuk mengambil setiap detik untuk dilatih. Xie Yuan hanya bisa menekan niat pertempuran di hatinya, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, benua Sang sedang berjalan di atas tali, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Dia tidak tahu bagaimana Tuan Bing akan menangani situasi yang segera datang. Dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, gelombang apa yang aku lakukan, melihat diriku sebagai penyelamat dunia. Gelombang. Gelombang Master Bing pasti akan memiliki idenya sendiri. Gelombang. Gelombang tugas aku adalah secepat mungkin meningkatkan kekuatan kita dalam periode waktu sesingkat mungkin. Gelombang. Dengan New Moon Swallows Command Whip dan harta bintang, selama mereka punya waktu yang cukup, Xie Yuan yakin bahwa Swift Army akan naik dari tentara berpangkat perak ke tentara berpangkat emas. Itu adalah sesuatu yang dia tidak berani pikirkan di masa lalu, itu adalah mimpi seorang jenderal kelas terkenal, sebuah peluang yang tidak bisa diperoleh jenderal lainnya. Tapi itu mendarat di tangannya. Xie Yuan tiba-tiba teringat sebuah frasa. Jika benua aku memperlakukan aku dengan kebesaran, aku akan membayar benua aku dengan semua yang aku miliki. Jantung Xie Yuan yang introvert bertepuk tangan dan bergemuruh seolah-olah badai mengamuk di dalam hatinya. Jiaya duduk dengan tenang, pria muda di depannya, dengan wajah anggun dan putihnya, memiliki mata dengan tatapan tajam seperti pedang, menyebabkan orang lain tidak dapat memandangnya, saat ini sangat dilindungi. Tatapan Jiaya tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak kekaguman. Gengsi Qiu Suhua telah muncul dan bangkit dengan tiba-tiba, sedikit melebihi miliknya. Jiaya, mantat yang damai secara alami tidak suka berkelahi dan tidak memiliki banyak keinginan akan kekuasaan, senang atas transformasi Qiu Suhua. Aku kemungkinan besar tidak akan pergi. Jiaya meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Qiu Suhua tidak menjawab, dari 5 macan bela diri terhormat, ia dan Jiaya memiliki hubungan terbaik. Setiap kali dia datang ke kediaman Jiaya, dia merasa sangat santai. Jiaya mengenakan jubah agama Buddha berwarna coklat kasual, kaus kaki putihnya dicuci sangat bersih, dan tampak polos dan sederhana. Dia memiliki mata bulat kecil dengan lusius eyebrows, dengan bibir tipis yang selalu mempertahankan senyum yang dangkal, temperamennya yang damai selalu membuat arus iblis di dada Qiu Suhua menghilang untuk sementara waktu. Dia diam-diam menyesap teh dengan kedua tangan. Itu adalah teh mentah, yang rasanya sangat pahit. Aku tidak memiliki keinginan untuk menang, dan dengan pertempuran ini di tanah yang baru, itu terlalu tidak cocok untuk aku. Bosmu pasti tidak akan pergi, dia harus mempertahankan Wei Ye Guan kontinen. Itu adalah benteng yang mengarah langsung ke benteng besar benua Savage, dan baru-baru ini benua Savage mengalami keresahan. Aku mendengar bahwa beberapa dewa perang perempuan menyapu semua yang ada di sana. Bosmu khawatir bahwa selama suku-suku benua Savage sepenuhnya bersatu, mereka akan menjadi ancaman bagi kita, menyebabkan bosmu sakit kepala. Petik 2.
Qiu Suhua mendengarkan dengan tenang, dia telah naik ke barisan yang terhormat Martial Tigers yang terbaru, dan terlepas dari koneksi atau latar belakang, dia tidak bisa dibandingkan dengan 4 lainnya. Orang-orang yang tersisa adalah Mo Xin, kamu, dan Gou Cheng Wendao, kalian bertiga yang akan masuk. Mendengar itu, alis tajam Qiu Suhua mengerutkan kening, matanya melepaskan noda cahaya yang menyerupai harta karun yang dihunuskan, cahaya seterang salju. Hasil ini tidak jauh dari tebakannya, tetapi untuk mendengarnya dari Jiaya, hatinya masih sedikit teraduk. Ekspedisi Selatan, ditakdirkan untuk menjadi kampanye militer yang hebat. Hanya melalui kampanye militer yang berhasil dapat mengukur kekuatan seorang komandan. Hanya ketika ada perang bisa ada prestasi militer, dan komandan manapun akan merindukan perang di hati mereka. Mereka yang menginginkan kehebatan membutuhkan kampanye skala militer yang besar. TN, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan cara tentara bekerja dan bingung dengan mengapa aku bertukar jenderal dan komandan, komandan adalah siapa saja yang memiliki komando lebih dari satu orang. Seorang jenderal adalah komandan berpangkat tinggi, dan komandan dapat berarti sersan untuk menjamin para perwira untuk perwira dan kapten dan sebagainya. Jenderal adalah mereka yang memiliki otak dan strategi, petugas surat perintah adalah mereka yang mengimplementasikan. Perang adalah platform bagi para komandan, dan tempat para komandan bertempur sampai mati. Merasakan niat bertarung Qiu Suhua, Jiaya menarik senyum di wajahnya, dan berbicara dengan muram, sebenarnya, keputusan ekspedisi selatan adalah sesuatu yang ragu-ragu dengan klan-klan besar. Kami tidak pernah Eparet untuk ekspedisi selatan sebelumnya, tetapi karena ada perubahan di Heaven's Road, kami dipaksa untuk membuat keputusan ini. Waktu untuk ekspedisi selatan ditetapkan dalam 2 bulan, dengan waktu persiapan yang singkat, tidak cukup untuk mempertahankan seperti itu. Kampanye militer skala besar, dan itulah yang paling aku khawatirkan. Petik 2. Qiu Suhua berbicara, kita hanya perlu menyerang mereka dengan kecepatan dan kekuatan guntur, dan merobohkan sang kontinen. Aku telah melihat posisi benua Sang, ia berada di sisi wilayah selatan, tetapi tidak jauh dari kami. Jika kita ingin menurunkannya, kita hanya perlu menempati sepertiga wilayah selatan. Selama kita mengendalikan skala pertempuran sampai batas yang tepat, itu akan sangat mengurangi tekanan pada kita. Betul. Jiaya merilekskan ekspresinya, tetapi jauh di matanya, lapisan ketakutan masih ada, itulah mengapa aku tidak menentang keputusan untuk ekspedisi selatan. Sepertiga wilayah selatan, jika kalian bertiga habis, kemungkinan mendapatkannya akan jauh lebih tinggi. Tetapi perang seperti ekspedisi selatan tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita tidak dapat mengantisipasi reaksi dari berbagai benua di wilayah selatan. Jika mereka bergabung bersama, serangan kami di benua Sang akan menimbulkan banyak kerugian. Petik 2. Pikiran tidak mampu mengalahkan benua Sang tidak pernah terlintas di benak Jiaya. Sang kontinen Might cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Honorable Martial Kontinen, mereka masih jauh kurang, mereka berdua berada di level yang sama sekali berbeda. Selain itu, pelanggaran skala besar yang melibatkan 3 harimau adalah yang pertama kalinya bagi benua bela diri terhormat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Tetapi dia tahu bahwa ketika benua bela diri yang terhormat memulai ekspedisi selatan, mereka akan menjadi musuh publik nomor 1. Jika berbagai benua dari tim wilayah selatan bersama, itu akan lebih sulit bagi mereka. Itu sebabnya kita membutuhkan kecepatan. Qiu Suhua kembali ke poin utamanya, kilatan keseriusan di matanya, selama kita cukup cepat, mereka tidak akan punya waktu untuk memposisikan diri. Selama kita cukup cepat, sebelum mereka bekerja sama, kita bisa mengalahkan benua Sang, dan mereka akan secara alami berserakan. Petik 2. Jiaya tertawa, ketegasan Qiu Suhua seperti pedang yang tajam, tidak peduli seberapa kacau situasinya, tema dapat diselesaikan dengan kecepatan di tangannya untuk mendapatkan kemenangan. Gelombang mungkin pertempuran ini disiapkan untuk para komandan seperti kita. Gelombang. Jiaya dipenuhi dengan kekhawatiran, ekspedisi skala besar, tanpa perencanaan panjang, menambahkan bahwa situasi terpaksa, mereka sudah kehilangan persiapan awal. Syukurlah, benua bela diri yang terhormat telah dengan setia mengimplementasikan rencana leluhur mereka. Meskipun saat ini sedang dalam kekacauan, tetapi persiapan dan investasi yang lama sangat kokoh. Terlepas dari pengembangan sumber daya atau pasukan mereka, mereka jauh lebih maju daripada pada hari-hari awal, dan dengan 3 lulusan kelas terkenal yang pindah, Yang Mulia Martial Benua yakin akan mengalahkan sepertiga wilayah selatan. Meskipun Jiaya masih merasa gelisah, dia tidak berpikir bahwa yang terhormat benua bela diri akan gagal. Dia memutuskan untuk mengubah topik, kapan kamu akan menikah? Setelah perang berakhir, kurasa. Wajah putih Qiu Suhua memerah dengan sedikit merah, dia sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya Jiaya melihat ekspresi seperti itu di wajah Qiu Suhua, dan tidak bisa menahan tawa. Wu Matian mendorong gerobak makanan yang penuh dengan trotters babi goreng di halaman pelatihan. Selama beberapa hari terakhir, pengadu babi goreng Wu Matian telah menjadi makanan barak paling favorit, dan berbagai pasukan akan selalu memesan segunung-gunung itu. Wu Matian juga menjadi pengantar makanan yang paling disambut baik dari berbagai pasukan, bahkan penjaga yang melihatnya akan tersenyum. Tatapan Wu Matian selalu tertuju pada tentara di tempat latihan.
Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan para prajurit berlatih, dan dia selalu mendapatkan sesuatu dari mereka. Di Yuan Sanchiti, tempat yang terlalu miskin untuk apapun, pelatihan apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa meningkatkan. Ketika pertama kali memasuki pasukan, dia sangat ingin belajar dan bahkan ingin membuat pasukan elit, tetapi sangat cepat, dia dikalahkan oleh kenyataan. Apalagi pelatihan, bahkan gaji harian pun sulit didapat. Selain dia, semua orang harus mengerjakan pekerjaan sampingan lain untuk mempertahankan diri mereka sendiri, dan banyak pekerjaan semacam itu tidak pernah bersih. Tapi, dia masih mencoba yang terbaik untuk mencari peluang untuk berlatih. Kalau-kalau ada konflik yang muncul, mereka tidak akan kehilangan terlalu menyedihkan. Melakukan kotoran pada penjahat lain adalah hal biasa. Wu Matian tidak mengalihkan pandangannya, dan terus menonton. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik dengan ini? Petik 2. Tiba-tiba sebuah suara muncul di sampingnya. Wu Matian mendapatkan kembali akal sehatnya, dan tampak tidak ramah terhadap pihak lain. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan seragam petugas, dengan sepiring trotters babi goreng di tangannya, dia makan dan berbicara pada saat yang sama. Dia mengenalinya, setiap kali dia datang untuk memberikan trotters babi goreng, dia akan menjadi yang pertama untuk bergegas, gelombang ahungri hantu yang tidak bisa bereinkarnasi. Dari satu pandangan, kamu pasti orang yang masuk melalui koneksi dan menarik beberapa string, jika tidak mengapa kamu begitu riang ketika semua orang sibuk berlatih. Selain itu, kamu seorang wanita, tidak bisakah kamu bertingkah seperti itu? Gelombang. Wu Matian berpikir dengan hina, tetapi berbicara dengan bibir melengkung, bunga. Tentu saja aku lakukan, tidak peduli apa, itu lebih menarik daripada menggoreng pengadu babi. Petik 2. Apakah kamu ingin pergi dan berlatih? Petugas perempuan itu menggigit dengan mulut penuh minyak dan berkata, jika kamu mengirim satu tambahan pengelompokan babi ke sini setiap hari, aku akan mengizinkan kamu untuk berlatih di ladang dan mengalami keindahan sekulunit kami. Tidak tertarik. Wu Matian mendengus. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tertarik? Petugas wanita itu terkejut. Wu Matian menjawab dengan malas, aku lebih tertarik mengebor orang lain dalam pelatihan. Oh. Petugas wanita itu benar-benar terkejut sekarang, dia meletakkan trotters babi di tangannya dan menilai Wu Matian, aku tidak tahu, kita berada di jalur yang sama. Jadi sekarang ada harimau yang sedang meringkuk di dalam kandang babi. Petik 2. Kata-kata ini menyengat Wu Matian, jadi dia mengabaikan pihak lain. Kami berada di jalur yang sama, mari kita bahas tentang itu. Petugas perempuan itu mengambil alat pelacak babi lainnya. Tidak bisakah kamu makan lebih sedikit? Wu Matian menatapnya, aku memiliki angka pasti di sini, jika kamu makan yang lain, ketika mereka datang mencari aku hanya bisa mencari komandan kamu. Hanya karena satu pengadu babi, kamu perlu melapor ke komandan. Petugas perempuan itu meletakkan pick trotters di tangannya, dia ingin melanjutkan, berpikir bahwa dia bisa mengikatnya dan menjadi akrab dengannya, who knows jika dia bisa membawa lebih banyak trotters babi. Pengasuh babi di dapur telah menjadi sangat populer, tetapi hal yang paling menyedihkan adalah jumlahnya terbatas dan sulit untuk mendapatkannya. Seseorang harus memesan pagi-pagi sekali, dan jika dia terlambat naik tangga, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Petugas wanita itu sedikit terbatuk, apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepada kamu? Taktik unit tengkorak kami sangat indah. Petik 2. Baiklah, ceritakan tentang itu. Pikiran Wu Matian benar-benar memiliki beberapa tempat yang dia ingin tahu dan tidak mengerti. Perwira wanita itu menjadi perhatian, dia tidak bisa menahan diri dan membuang tujuannya, kalau begitu, kamu harus membawakan aku lebih banyak lagi pengadu babi besok. Kamu hanya itu. Wu Matian memandangnya dengan nada menghina, selama kamu menjelaskannya dengan baik kepada aku akan membawakan kamu 3 tambahan besok. Tetapi jika standar kamu terlalu rendah, bahkan tidak memikirkannya. Petik 2. Kepercayaan diri petugas wanita itu meletus, gelombang lelucon apa ini, taktik aku tidak bisa dibandingkan dengan seorang koki yang menggoreng pick trotters. Gelombang. Mereka sekarang melakukan pelatihan keterikatan kecil, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan keterikatan kecil? Itu menunjukkan kelompok yang terdiri dari kurang dari 5 orang yang melibatkan musuh, dan mengapa 5? Master Tang Chou berpikir bahwa pertempuran dengan kurang dari 5 orang membutuhkan harapan yang lebih rendah untuk serangan terkoordinasi kelompok, tetapi sebenarnya, itu membutuhkan kekuatan individu dari anggota yang berpartisipasi menjadi sedikit lebih tinggi. Frekuensi sinkronisasi energi dalam pertempuran skala kecil tidak akan terlalu berdampak. Kamu tahu, semakin banyak orang, semakin tinggi permintaan untuk frekuensi sinkronisasi. Perhatikan bagaimana mereka berdiri, yang disebut formasi menjalin bentuk baji, itu dapat menghentikan koordinasi musuh, pihak-pihak dapat melakukan pertahanan, dan dapat dengan cepat memotong musuh. Petugas wanita itu tanpa henti terus-menerus mencari trotters babi. Wajah Wu Matian memunculkan beberapa ketidaksabaran, dan memotongnya, bisakah kamu lebih menarik? Petugas wanita itu berhenti tiba-tiba. Dia menunjuk ke pertempuran sengit di lapangan pelatihan, apakah kamu tahu pelatihan apa yang mereka lakukan? Perwira wanita itu terkejut, keterus-terangan bentuk ulat sutra. Kenapa mereka menjaga jarak 5 meter? Wu Matian bertanya.
Petugas wanita itu tercengang, mengapa 5 meter? Dia belum pernah memikirkan pertanyaan itu sebelumnya. Karena jarak 5 meter memungkinkan mereka untuk mempertahankan fleksibilitas formasi, bagian depan akan menghasilkan pedang, bilah, aura kapak, dan dapat membatasi area tempat mereka dialokasikan, sementara bagian belakang berperan sebagai busur dan anak panah, yang menembak ke dalam ruang. Wu Matian sudah memandang rendah petugas wanita itu. Petugas perempuan. Apakah kamu tahu mengapa mereka dipasangkan seperti itu? Petugas wanita itu berbicara dengan lemah, untuk meningkatkan kekuatan menyerang mereka. Omong kosong. Wu Matian memarahinya, apa hubungannya ini dengan kekuatan menyerang? Fleksibilitas. Apakah kamu tahu fleksibilitas? Serangan jarak jauh adalah untuk meningkatkan jarak mereka dari musuh. Dengan jarak, akan ada fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar. Apakah kamu punya otak babi? Petik 2. Petugas wanita, aku. Apakah kamu tahu mengapa metode serangan mereka nampak seperti gelombang? Perwira perempuan itu terus terpaku. Idiot. Kamu bahkan tidak mengetahuinya, dan ingin makan trotters babi. Kamu harus mengunyah kaki kamu sendiri. Itu untuk meningkatkan area serangan, mengerti? Petik 2. Petugas wanita. Apa kamu tahu kenapa? Petugas wanita. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Tian memandang Sima Xiao dan bertanya. Seluruh tubuh Sima Xiao gemetar, kulitnya pucat pasi. Laut Biru adalah lautan energi, dibentuk oleh energi tak terhitung. Tang Tian dan Divisi Nul memiliki badan energi 0, dan tidak terpengaruh, tetapi Sima Xiao kesulitan mencuci. Lautan biru energi terus-menerus mencoba menembus ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena Magatama melindungi tubuhnya, energi biru akan merusak seluruh tubuhnya dan tidak meninggalkan apapun di belakang. Energi biru yang tidak pernah ditemui atau dilihat sebelumnya ini sangat aneh, menghasilkan dingin yang tak terbayangkan dengan sifat korosif yang kuat. Lautan energi yang luas dan tak terbatas menyebabkan orang putus asa. Ada beberapa kali Sima Xiao memiliki dorongan untuk mengubah dirinya menjadi tubuh tanpa energi. Setiap kali itu terjadi, matanya akan mendarat di Magatama yang ada di sampingnya. Kulitnya yang halus dan indah yang tidak memiliki cacat, mata seperti gioknya berkilau seperti permata dan bibirnya yang mengalir seperti air. Rambut hitam pekatnya terkulai di bahunya yang tertutupi jubah berwarna pelangi yang elegan dan longgar, juga menyembunyikan sosoknya yang cantik, kakinya yang ramping dan putih seperti salju adalah karya seni yang sempurna, dan salah satu pergelangan kakinya memiliki tali merah yang diikat di sekelilingnya saat dia berjalan tanpa alas kaki. Ketika Sima Xiao memasuki Scorpio Constellation, dia tidak menyerah pada klan Union, tetapi malah menelan seluruh klan Union. Teknik asimilasi Jenderal Roh yang unik yang dibuat oleh klan-klan juga diwariskan, dan di bawah dukungan energi Sima Xiao, itu tumbuh. Dia adalah makhluk yang paling sempurna saat ini. Ketika Sima Xiao pertama kali melihatnya, tanpa ragu-ragu, dia menempatkan harta karun Scorpio Constellation, Scorpio Magatama ke dalam tubuhnya. Namanya, diubah menjadi Magatama. Magatama melayang di samping Sima Xiao, aura cahaya berwarna giok lembut menyelimutinya. Ketika lampu giok memasuki tubuh Sima Xiao, dedan. EBSP, biru menyala dan EB. Wajahnya akan sedikit memudar, dan dia akan mendapatkan kembali warna darah. Dengan perlindungan Magatama yang konstan, secara berkala dia masih harus membantu Sima Xiao menghilangkan energi biru dari tubuhnya. Aku baik-baik saja. Sima Xiao menghela nafas lega, merasakan kehangatan dan kenyamanan di tubuhnya sekali lagi. Ia berbicara dengan emosi, beruntung untuk Xiao Yu keluargaku. TN, Xiao Yu adalah nama panggilan Magatama. Magatama dalam bahasa Cina adalah Gou Yu. Magatama tersenyum lembut, kecantikannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru. Tang Tian memandangnya dengan jijik, mengandalkan Xiao Yu seperti itu, kamu tidak memiliki tulang punggung. Seorang pria harus kuat dan memiliki tulang punggungnya sendiri, dan memiliki semangat gigih. Petik 2. Wajah Sima Xiao adalah salah satu berkah, apakah kamu cemburu? Hidup dari seorang wanita bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun, itu membutuhkan bakat, membutuhkan kesabaran, itu adalah teknik roh kelas super, apakah kamu tahu itu? Aku punya Qian Hui. Tang Tian berkata dengan tidak meyakinkan, aku juga memiliki teknik roh tingkat super. Sangguan Qian Hui ya. Sima Xiao menyentuh dagunya, dia sangat menakutkan, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yu, dia masih kurang tapi. Omong kosong. Tang Tian sangat marah, Qian Hui kurang dibandingkan dengan Xiao Yu. Kamu ingin bertarung dengan aku. Petik 2. Orang-orang di belakang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tak berdaya, semua orang terbiasa dengan kekanak-kanakan Crazy Tang, tetapi Sima Xiao adalah Raja Scorpio, seorang licik yang tak terduga, orang yang lihai dan pengkhianat, untuk bertindak begitu bodoh dengan Wang Tian, apakah dia tidak menganggapnya memalukan? Atau mungkinkah dia berpura-pura? Semua orang mendengarkan keduanya tenggelam dalam pembicaraan untuk seluruh jalan, dan sudah cukup. Berapa hari kita bepergian? Zhong Libai bertanya, dia memiliki ekspresi hati-hati dan tidak berani santai. Saat memasuki Laut Biru, dia dan Nikiyu menemui masalah yang sama dengan Sima Xiao,
tetapi Sima Xiao memiliki perlindungan Magatama dan mereka tidak melakukannya, mereka hanya bertahan setengah hari sebelum hampir pingsan. Tetapi mereka berdua adalah jenderal militer yang sangat cerdas dan luar biasa, dan tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan tentara. Dua dari mereka menemukan cara untuk menggunakan tentara untuk membubarkan korosi energi, tetapi ini membutuhkan kontrol yang luar biasa yang digunakan oleh para jenderal militer. 21 hari. Nikiyu menjawab, sebagai orang buta, dia bahkan lebih akurat dengan pemahaman waktu, dan tidak terpengaruh oleh dunia di sekitarnya. Zhong Libai mengerutkan kening, 21 hari adalah waktu yang lama untuk bepergian, tetapi di pihak yang beruntung, mereka belum menemukan apapun. Tidak ada kurcaci biru atau Empyrean Ice Tree Spears, laut biru luas itu monoton dan membosankan. Saat itu, Tang Tian sedikit mengeluarkan suara, Apa yang terjadi? Sima Xiao yang sudah mengungkapkan ketidakbahagiaan diam-diam menjadi tegang, melihat Tang Tian tiba-tiba berseru, firasat buruk muncul di benaknya. Sextan Ai tampaknya memiliki sedikit masalah, arahnya keliru. Tang Tian memandangi lautan biru di depan, ekspresinya suram. Arahnya keliru, Sima Xiao ketakutan, di tanah yang begitu luas dan dewa ditinggalkan, jika arahnya salah, itu sama dengan kematian. Dia menelan air liur, kalian tidak datang ke sini terakhir kali. Di mana mata terakhir membawa kalian terakhir kali? Petik 2. Waktu terakhir. Tang Tian berpikir sebentar, terakhir kali, kami menghadapi badai, dan kami terlempar sampai ke pantai Merah Red. Semua orang saling memandang. Tepat pada saat itu, sedikit gemetar keluar dari lokasi yang sangat jauh. Tang Tian adalah yang pertama merasakannya dan berseru lagi, yang kedua adalah Magatama, murid-muridnya yang cantik tiba-tiba melihat ke arah, dan wajahnya menjadi sedikit cemas. Tiba-tiba ledakan yang membuat mereka semua berdebar sangat cepat, dan pada awalnya, apa yang mereka lihat adalah garis tipis berwarna biru. Tetapi dalam sekejap mata, garis biru itu menjadi setebal lengan, gemuruh berlanjut, dan laut biru di sekitarnya tampak bergejolak. Suara mendengung menyelimuti semua orang, menyebabkan semua wajah mereka berubah. Gemuruh-gemuruh. Ketika gemetaran menelan mereka, semua orang kemudian merasakan kekuatannya yang menakutkan. Magatama bereaksi paling cepat, dalam sekejap mata, tubuh kecilnya telah menerkam ke punggung Sima Xiao. Dia seperti ular tanpa tulang, melingkari tubuh Sima Xiao, wajahnya yang indah terkubur di dada Sima Xiao, dan batu giok itu meledak dengan tiba-tiba, membungkus mereka berdua. Reaksi Nikiyu hampir tidak lebih lambat dari Zhong Libai, dia jauh lebih sensitif terhadap fluktuasi energi ketika dia buta, wajahnya berubah, dan meskipun dia terkejut, dia tidak panik, dan berteriak, persiapkan pertahanan. Para prajurit divisi Nul terbangun dari lamunan mereka, dengan ekspresi terkejut, mereka segera membentuk formasi pertahanan. Zhong Libai juga bereaksi dan segera memerintahkan unitnya juga. Semua orang bersiap dengan baik, menghadapi gelombang-gelombang yang bisa menjatuhkan gunung. Di depan kekuatan surgawi ini, kekuatan seseorang sangat kecil dan tidak penting, terlepas dari apakah Sima Xiao dan Magatama atau divisi Nul yang telah membentuk pertahanan mereka, mereka semua adalah cabang yang bergoyang karena angin. Dari gemuruh ledakan, mereka mendengar suara bersemangat Tang Tian, badai. Badai ada di sini. Kita akan pergi. Gelombang idiot ini. Gelombang. Sima Xiao ingin memarahi dengan keras. Tapi sayang sekali dia tidak bisa melakukannya tepat waktu, karena kekuatan yang kuat memukulnya dari belakang, dia memuntahkan darah dan mata-matanya menjadi hitam, kehilangan kesadaran. Tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, dia hanya punya satu pikiran. Gelombang, apakah kamu berpikir bahwa badai adalah kereta kamu? Gelombang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tang Tian membuka matanya dengan bingung, merasakan sakit di kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mempertahankan jarak fokusnya. Yang memasuki visinya adalah langit-langit yang gelap dan lembab, dengan jamur dan bakteri tumbuh di sudut-sudut langit-langit, udaranya berbau tidak sedap. Gelombang ini, tidak seperti pantai rumput merah. Gelombang. Gelombang, kenapa ini bukan pantai rumput merah? Gelombang. Tang Tian menatap langit-langit selama setengah menit sebelum bereaksi. Gelombang, terakhir kali semua orang dikirim ke Red Grass Beach. Gelombang. Dia berjuang untuk berdiri, dan tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya diikat, tangan, kaki, lehernya, memiliki biji-bijian ringan yang menusuk mereka. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dan dia tidak bisa memanggil kekuatan apapun. Jarum cahaya itu sangat aneh, menyebabkannya tidak memiliki kekuatan. Tidak hanya itu, dia tidak bisa menghindari api iblis. Gelombang, aku telah menjadi tahanan. Gelombang. Tang Tian tertegun beberapa saat sebelum bereaksi. Gelombang, mengapa aku seorang tahanan? Gelombang, tiba-tiba dia gemetar, dia berpikir tentang Ning dan yang lainnya, gelombang tidak baik. Gelombang. Dia menjadi tegang ketika dia berjuang untuk berdiri, jatuh, karena dia setengah jalan ke berdiri, dia jatuh kembali ke tanah. Hahaha, lihat dia, bahkan jarum tahanan tidak bisa sepenuhnya menahannya, tubuh yang berkualitas baik. Heluk seolah-olah tubuhnya terbuat dari baja, dan pasti bisa dijual dengan banyak uang. Aku ingin tahu nona bangsawan mana yang menginginkannya dan membelinya, hehe. Petik 2.
Jika kita membawanya ke puncak, dia akan sangat berharga. Aku mendengar bahwa kali ini, ada keindahan es, dan lebih dari 10 orang bertengkar dengannya, bahkan Wang Mazi pun menolak, dia pasti menginginkannya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyangka Miss Dalin muncul, sayang sekali kamu tidak bisa melihat ekspresi Wang Mazi, hahaha. Petik 2. Haha, yang memintanya berutang budi pada Miss Dalin, hutang akan selalu dilunasi dengan cepat. Tang Tian kaget, tetapi sangat cepat dia menyadari bahwa mereka berbicara tentang Han Bingning. Darahnya mulai mendidih di kepalanya, Tang Tian mulai berjuang di tanah. Kenapa kamu begitu gelisah? Mungkinkah kamu tahu keindahannya? Seorang pria berwajah bulat memasuki visi Tang Tian, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas para penculiknya. Dia berpakaian rapi, ekspresinya seram dengan dua mata cerah yang tajam, dia jelas bukan orang yang baik. Tang Tian ingin berbicara, tetapi menyadari bahwa tenggorokannya tidak dapat mengeluarkan suara. Orang lain tertawa dan berjalan ke Tang Tian dan mengukurnya lagi, sebelum berkata, tubuh yang baik. Hei, apa pendapatmu tentang menjualnya ke keluarga Sue? Petik 2. Keluarga Sue. Temannya terkejut, maksudmu? Apa menurutmu dia tidak cocok dengan keluarga Sue? Benar. Keluarga Sue selalu bermurah hati jika kita bisa memuaskan mereka, kita pasti akan kaya. Kita pasti bisa menjualnya lebih tinggi daripada keatasan kita. Petik 2. Pergi, kita pergi ke keluarga Sue sekarang. Mereka berdua segera mengambil Tang Tian dan berjalan keluar. Tang Tian berusaha berjuang, tetapi menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan 1 ons pun. Tang Tian dilemparkan ke dalam gerobak, dan kekuatan yang tersisa yang dia miliki habis, menyebabkan wajahnya menjadi merah aneh, merasa sangat pingsan, kesadarannya menjadi kabur. Pria berwajah bulat berdiri berjaga di samping, melihat sekeliling dengan hati-hati. Tang Tian tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan tak berdaya sebelumnya, dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekitarnya, dan kesadarannya menjadi sangat buram. Gelombang kalian semua, kamu lebih baik selamat. Petik 2. Gelombang aku, perlu menyelamatkan semua orang. Gelombang. Saat ia mulai pingsan, Tang Tian samar-samar bisa mendengar orang berbicara. Dia sepertinya sedang demam. Sialan, untuk demam sekarang, waktu seperti itu. Petik 2. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kami sudah ada di sini, kami harus mencobanya. Jika itu tidak berhasil, maka kami akan memikirkan sesuatu. Petik 2. Nasib buruk. Diam, kamu sebaiknya tidak bicara nanti. Tang Tian hanya merasa suara itu menjadi semakin jauh, kesadarannya dengan cepat meninggalkannya, dan sesuatu sepertinya membakar di tubuhnya. Tang Tian membuka matanya sekali lagi, dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Tempat tidur terbuat dari batu, tempat tidurnya sederhana tapi sangat bersih. Tang Tian menjadi sedikit linglung, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia di Star Wind City. Bertahun-tahun pelatihan dan pertempuran, kesederhanaan pria muda itu menjadi lebih solid melalui penggilingan. Dia bingung untuk saat itu, sebelum memikirkan sisanya dan duduk. Gelombang di mana aku? Gelombang. Gelombang di mana sisanya? Gelombang. Jangan khawatir tentang temanmu. Suara seorang wanita tua menyebabkan Tang Tian terkejut, wajahnya berubah. Dia benar-benar tidak dapat merasakan orang itu. Tang Tian tenang, pengalamannya yang kaya memberitahu dia bahwa jika pihak lain memiliki permusuhan terhadapnya, mereka tidak akan membuat suara. Seorang wanita tua berpakaian coklat duduk di kursi tidak jauh dari dia memegang tongkat di satu tangan, dan menggunakan tangan yang lain untuk menuangkan teh, dan kemudian perlahan-lahan minum teh. Di sampingnya, seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri tegak, bermain dengan kuncir kudanya, mata hitamnya yang jernih memandang Tang Tian dengan rasa ingin tahu. Siapa kalian? Tempat apa ini? Di mana teman-teman aku? Tang Tian bertanya tanpa bersantai. Setelah mengingat bahwa keberadaan semua orang tidak diketahui, dia menjadi cemas, tetapi dia harus menekan ketidaksabaran di hatinya karena dia tahu itu tidak membantu. Rasionalitasnya menang atas emosinya, yang jarang terlihat dalam dirinya. Ini adalah keluarga Sue dari Purple Kako City, dan aku adalah matriark. Wanita tua itu memiliki penampilan yang baik, dia meletakkan cangkir itu, dan dengan ekspresi kagum. Kamu masih terjebak dengan pikiran temanmu bahkan ketika tidak sadar, kamu adalah pria muda yang baik yang mementingkan persahabatan. Jangan khawatir. Meskipun temanmu akan sedikit menderita, tetapi mereka keluar dari bahaya. Di Sin Domain, tidak ada yang akan menyia-nyiakan tenaga. Petik 2. Tang Tian tidak mengerti dan bertanya, mengapa? Wanita tua itu berkata dengan acuh tak acuh, di domain Sin, tenaga kerja adalah sumber daya yang paling berharga. Domain dosa. Dalam percakapan singkat ini, Tang Tian sudah mendengar nama itu 2 kali, tetapi dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Dia tidak terlalu peduli pada masalah ini. Dan segera bertanya, bisakah aku bertanya apakah kamu tahu di mana teman aku berada? Aku benar-benar tidak tahu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, kali ini, Purple Kako City menjemput 300 orang, yang semuanya disapu bersih oleh keluarga lain.
Siapa yang tahu bahwa ada 2 yang lolos dari jaring, kamu 1, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda. Dia dibeli oleh Little Dalin, sementara aku membelimu. Petik 2. Wajah Tang Tian menjadi pucat pasi saat ia bergumam, hanya 300 orang. Melihat ekspresinya yang tidak bahagia, wanita tua itu segera tahu bahwa dia memiliki lebih dari 300 teman, dan berkata, jika kamu memiliki lebih banyak teman, mereka adalah pasti tersapu ke kota-kota lain. Setiap tahun, Laut Biru akan menghasilkan sintide, dan banyak kurcaci biru akan menyerbu setiap tahun, berbagai keluarga akan pergi ke dan mengambil kurcaci biru ini. Petik 2. Mengapa mengambilnya? Tanya Tang Tian. Untuk tenaga kerja. Wanita tua itu menjawab dengan acuh tak acuh, Domain Sin sangat kekurangan pekerja, sehingga kamu tidak perlu khawatir, mereka pasti aman. Dari bahaya, jika mereka tidak taat, paling-paling mereka harus melakukan pekerjaan yang lebih berat. Petik 2. Aku harus pergi dan mencari mereka. Tang Tian berdiri tanpa ragu-ragu. Wanita tua itu bahkan tidak membukanya. Air mata, kasih sayang seperti itu baik, tetapi kamu tidak harus memiliki pikiran berani seperti itu. Kamu dibeli oleh keluarga Sue. Dan kamu sekarang adalah pelayan keluarga Sue. Melakukan pekerjaan kamu dengan baik adalah tugas kamu sekarang. Pelayan. Tang Tian kaget. Aku menghabiskan 200.000 dolar untukmu. Wanita tua itu berkata, jika kamu bisa mengambil 200.000 untuk membeli sendiri, kamu bebas untuk berjalan. Gelombang 200.000 dolar. Pelayan. Gelombang. Tang Tian tercengang, tetapi pada saat berikutnya, matanya menjadi jelas lagi, dia menggelengkan kepalanya dengan tekad, maaf, aku tidak punya uang. Aku pasti akan mengembalikan kamu 200.000 dolar kamu, tetapi untuk sekarang, aku harus menyelamatkan teman-teman aku. Petik 2. Tang Tian memutuskan untuk pergi. Suara wanita tua itu keluar dari belakang, kamu tidak bisa pergi. Di Domain Sin, setiap budak yang melarikan diri diperlakukan sebagai pelanggaran modal. Pelayan yang diam-diam merencanakan. Untuk melarikan diri juga diperlakukan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat dan mampu kamu tidak dapat melawan seluruh domain dosa. Setelah masalah kamu terungkap, kamu bahkan tidak akan tepat waktu untuk menyelamatkan mereka, mereka akan dihukum mati. Petik 2. Tang Tian berbalik dan menatapnya dengan marah, kamu. Impulsimu hanya akan membahayakan mereka. Wanita tua itu tetap tanpa ekspresi, selama kamu melangkah keluar dari keluarga Sue, kamu akan dilihat sebagai budak yang melarikan diri. Dan akan diekspos melalui daftar wanted Domain Sin. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Sue, Domain Sin akan memeriksa ulang apakah kumpulan pelayan atau tidak. Yang datang bersama aman, pada saat itu, temanmu tidak hanya akan melakukan pekerjaan berat. Petik 2. Wajah Tang Tian memerah, tinjunya terkepal erat sehingga mereka mulai retak, dia benar-benar marah. Wanita tua itu tetap tanpa emosi, aku mengagumi persahabatan kamu. Selama kamu melakukan pekerjaan kamu dengan baik, aku akan membantu kamu mendapatkan beberapa informasi tentang keberadaan temanmu. Domain Sin tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan keluarga Sue aku dapat memperoleh informasi lebih mudah daripada yang kamu bisa. Yang lama ini menjanjikan kamu. Jika kamu dapat mencapai pekerjaan yang baik untuk keluarga Sue, aku akan membebaskan kamu. Jika kontribusi kamu cukup besar, aku bahkan dapat membeli kebebasan teman kamu. Meskipun keluarga Sue aku bukan keluarga aristokrat besar di Domain Sin, semua orang akan memberi aku beberapa wajah. Petik 2. Tang Tian mengepalkan tangannya dengan erat, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Wanita tua itu tersenyum, yang tua ini akan mengatur itu untukmu, istirahat dulu. Keduanya meninggalkan kediaman Tang Tian dan kembali ke halaman dalam. Wanita muda berpakaian hijau itu terkesan, nyonya benar-benar kuat, untuk menaklukkannya dalam beberapa kalimat. Tapi Mingzu sangat takut ketika nyonya mengeluarkan jarum. Dari tubuhnya, Mingzu takut dia akan mulai menyakiti orang-orang begitu dia bangun. Petik 2. Dia terus meminta rekan-rekannya bahkan ketika dia kehilangan kesadaran, dia tidak bisa seburuk itu sejauh itu. Wanita tua itu berkata dengan kata-kata tulus. Kamu harus mengingat ini. Orang yang mementingkan keuntungan dapat dibeli dengan uang, orang yang mementingkan persahabatan dapat dibatasi dengan kasih sayang. Dia mungkin tidak mau, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab, secara alami dia tidak akan begitu gegabah. Jika kamu ingin orang lain bekerja untuk kamu, kamu tidak bisa hanya mempekerjakan mereka dengan paksa, kamu harus tahu apa yang dia inginkan. Petik 2. Mingzu dengan hormat berkata, Mingzu akan mengingat. Wanita tua itu tiba-tiba bertanya, apakah kamu mengetahui tentang panen berbagai keluarga? Sampai saat ini, aku tidak tahu banyak, tetapi ada sedikit informasi tentang kota-kota lain, bahwa kumpulan orang ini lebih dari 1.000. Mingzu segera melaporkan. Lebih dari 1.000. Wajah wanita tua itu menjadi suram ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah masa-masa sulit, sepertinya Domain Sin tidak akan damai. Nyonya, apakah kamu mengatakan bahwa ada masalah dari mana orang-orang ini berasal?
Wajah Mingzu berubah. Dalam semua Tidechin baru-baru ini, yang datang ke sini adalah Blue Dwarf, tapi kali ini mereka adalah manusia, tampaknya mereka datang dari Laut Biru. Wanita tua itu berkata dengan muram, jumlah mereka terlalu banyak untuk orang yang menyelidiki Laut Biru. Aku khawatir mereka berusaha mencari sesuatu di Laut Biru, dari apa yang dia katakan tadi, ribuan orang aneh ini adalah temannya, apa pendapatmu tentang tubuh yang dipenuhi beberapa ribu orang? Petik 2. Mingzu berkata, An Army. Itu benar, pasukan. Aku pikir dia bukan tentara biasa juga, jika tidak dia tidak akan memiliki hati yang bertanggung jawab. Wanita tua itu tertawa, awalnya. Aku melihat bahwa dia memiliki tubuh yang kuat dan berpikir bahwa anak-anak yang akan dia hasilkan akan memiliki bakat luar biasa. Keluarga Sue aku tidak memiliki pria yang baik. Dan kalian semua gadis kecil mencapai usia untuk melahirkan, aku juga telah mempertimbangkan hal-hal ini. Jika tidak, mengapa kamu pikir aku akan menghabiskan 200.000 untuk pelayan laki-laki? Petik 2. Mingzu tidak pernah berpikir bahwa itu adalah rencana nyonya, wajahnya langsung memerah dan tidak berbicara lebih jauh. Wanita tua itu menarik senyumnya dan menghela nafas, dari kelihatannya, dia adalah pria yang keras kepala, dan tidak bisa dipaksa. Tapi dia baru saja tiba di domain Sin. Dia masih tajam di sudut-sudut, setelah beberapa saat di sini, sudut-sudut tajam akan dihalau, pada saat itu, bahkan semua ambisinya yang besar harus habis. Dia kemudian akan sepenuhnya berasimilasi ke dalam domain dosa. Mungkin aku sudah terlalu memikirkannya, apalagi pasukan, bahkan jika itu adalah beberapa pasukan yang datang ke gurun ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Perlahan singkirkan harapan dan impian mereka. Petik 2. Ekspresi Mingzu tampak redup. Tang Tian membuka matanya, kulitnya sangat jelek. Bukan saja dia tidak bisa memanggil Null Flames, tetapi Crossdoor yang tidak pernah memiliki masalah sebelumnya mengalami kesulitan. Pintu palang remang-remang, seolah-olah hampir gelap, dan tidak peduli berapa banyak ia mencoba menghubungkannya, pintu palang redup tidak memiliki perubahan. Ini berarti bahwa dia telah kehilangan semua koneksi. Gelombang sialan. Gelombang. Dia meninju ranjang batu. Dia memaksa dirinya untuk tenang, dia berhenti memikirkan efek badai yang terbentuk, karena itu tidak ada gunanya. Penyesalan dan penyesalan tidak ada gunanya. Satu-satunya pemikiran yang ada dalam benaknya adalah menemukan orang lain. Gelombang apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Gelombang kata-kata wanita tua itu mungkin menjadi pengingat atau peringatan. Tetapi terlepas dari apakah itu asli atau palsu, aku pasti tidak bisa gegabah, karena melibatkan nyawa semua orang. Gelombang. Gelombang pertama-tama aku akan mencari tahu di mana kita berada, Purple Kako City, Sin Domain, aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu, apalagi benua apa yang aku tempati. Gelombang. Ketika Tang Tian memperhatikan lingkungan di sekitarnya, ia segera memperhatikan sesuatu. Gelombang tidak ada energi di udara. Gelombang. Ini adalah pengalaman pertama Tang tempat tanpa energi, bahkan tempat dengan energi paling tipis, misalnya Lupus Constellation, akan memiliki perbedaan substansial dalam sensasi, karena energi yang tipis masih merupakan energi. Tidak perlu berbicara tentang galaksi Sein suci di mana udaranya dipenuhi energi. Gelombang ini bukan galaksi suci-suci. Gelombang. Tang Tian sadar. Dia dengan penuh rasa ingin tahu melihat sekeliling, rumah itu sangat sederhana, tempat tidur dengan meja dan 2 kursi. Tempat tidurnya terbuat dari batu, sementara meja dan kursi dibuat dari kayu yang tidak dikenal, dan pekerjaan itu sangat kasar. Tang Tian menyentuh tempat tidur batu, lalu menggali beberapa keping kayu dari meja, setelah menggilingnya dengan jari-jarinya, dia menaruh inderanya pada mereka. Gelombang ini jelas bukan galaksi Sein suci. Gelombang. Tang Tian menjadi yakin, tidak ada energi di dalam materi. Ini tidak mungkin di Secret Sein Galaxy atau Heaven's Road, energi yang ada di udara akan menyebabkan setiap benda di dunia mengandung energi, pasir, batu, air, semuanya akan memiliki energi di dalamnya, satu-satunya pertanyaan adalah seberapa kecil. Gelombang aku tidak punya koneksi, aku tidak punya uang, aku tidak terbiasa dengan lingkungan ini, kekuatan aku sendiri dinonaktifkan, dan aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, atau situasi apa yang sisanya adalah gelombang. Tang Tian telah mengalami banyak bahaya dan masalah sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengalami sesuatu yang sedrastis ini. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak mengecilkan hati Tang Tian, tetapi malah membuatnya semakin tegar. Dia menutup matanya dan menarik napas panjang. Kecemasan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dia membuka matanya lagi, dan matanya sangat jernih. Dia perlu mengambil inisiatif untuk mengasosiasikan dirinya dan membiasakan diri dengan domain dosa, dan perlu bekerja keras untuk memikirkan cara untuk memulihkan kekuatannya, hanya dari situlah dia dapat memiliki kesempatan. Setelah menetapkan tekadnya, Tang Tian tidak lagi ragu-ragu. Dia pergi mencari nyonya tua. Aku sudah pulih, apa yang perlu aku lakukan?
Ada saat-saat ketika kamu harus melakukan hal-hal yang tidak kamu kenal, dan kamu tanpa sadar akan menyadari bahwa kamu tidak melakukan hal yang mengerikan seperti yang kamu pikirkan. Selama beberapa hari berikutnya, Tang Tian sudah mendapatkan banyak informasi, misalnya mengetahui di mana Xin Domain berada. Itu benar-benar tidak ada di galaksi Sein Suci. Tapi, apa yang tidak disangka Tang Tian adalah bahwa Xin Domain sebenarnya ditemukan oleh yang terhormat Martial Continentus. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, benua bela diri yang terhormat selalu bekerja keras untuk menyelidiki dunia biru, dan Tang Tian menduga bahwa mereka harus mencari jalur ke jalan surga. Mereka tidak menemukan jalur, tetapi di satu dari penyelidikan mereka, mereka secara tidak sengaja menemukan ruang yang unik. Di dalam ruang yang unik ini, tidak ada keberadaan energi, dan apa yang mengejutkan benua bela diri terhormat bahkan lebih tua bahwa zat atau benda energi apapun yang memasuki tempat ini akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan Gold Science yang kuat dan tidak bermoral yang terhormat tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Jika mereka tetap di dalam untuk mendapatkan alat, itu akan menyebabkan kekuatan permanen mereka jatuh. Tempat yang sangat berbahaya ini kemudian benar-benar disegel, yang terhormat benua bela diri tidak memiliki minat di dalamnya. Benua bela diri yang terhormat membutuhkan lebih dari beberapa ratus tahun untuk melahap seluruh wilayah barat, waktu yang diperlukan bagi mereka untuk bangkit. Sejarah kemunculan benua bela diri yang terhormat adalah sejarah kejatuhan banyak benua di wilayah barat. Semua benua besar dan kecil dikejutkan oleh plot rahasia, perang, dan lampiran dari Honorable Martial Continent. Sangat cepat, para petinggi dari yang terhormat Martial Continent menemukan masalah lain, para tawanan. Semua keluarga kerajaan di benua itu, tokoh-tokoh berpengaruh telah menjebloskan penjara-penjara bela diri yang terhormat. The Honorable Martial Continent sangat waspada terhadap mereka, karena keluarga kerajaan yang jatuh dan tokoh-tokoh berpengaruh dipenuhi dengan tertarik pada mereka. Jika mereka dipaksa mengasingkan diri dan secara tidak sengaja bangkit dari abu, akan ada pertikaian. Tetapi benua bela diri yang terhormat tidak berani membunuh mereka semua juga, karena jumlah mereka terlalu banyak, dengan populasi besar mereka, jika mereka membunuh mereka semua, itu akan membuat benua lain di wilayah barat menjadi lebih harmonis. Dan bertarung melawan benua bela diri yang terhormat. Seorang tetua klan tiba-tiba menyadari bahwa ruang yang tidak memiliki energi adalah penjara alami yang sempurna bagi mereka. Ruang itu dengan demikian disebut sebagai domain Xin, dan menjadi tanah tempat semua keluarga kerajaan dan tokoh-tokoh berpengaruh ditempatkan. Lingkungan hidup domain Xin sangat buruk, orang-orang yang dibuang di sini memiliki semua energi dalam tubuh mereka menghilang dalam beberapa bulan. Mereka tidak dapat menggunakan segala bentuk energi, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Dengan turun dari peringkat Santo kembali ke keadaan lemah, banyak dari orang-orang yang dibuang ini hanya bisa bertahan selama beberapa tahun sebelum mati. Mereka yang memiliki kemauan kuat untuk hidup bekerja keras untuk bertahan hidup, mereka menciptakan kota dan bekerja keras agar sesuai dengan Xin Domain, mengakar dalam pengasingan ini dan bereproduksi secara bertahap di sini. Kota Purple Kako dibangun oleh keluarga Purple Kako, yang merupakan keluarga kerajaan dari Purple Kako Continent. Tahun itu, ketika Pangeran Kako Ungu dan rakyatnya yang lain diasingkan, mereka mendarat di Sameples dan membangun kota, dan bahkan melanjutkan untuk memegang posisi keluarga kerajaan. Setelah ratusan tahun, orang-orang Xin Domain saat ini semuanya lahir di sini. Semua bayi yang lahir di sini tidak memiliki energi dalam tubuh mereka, dan telah beradaptasi jauh lebih baik untuk hidup di Xin Domain. Karena orang-orang buangan adalah semua petinggi dari berbagai benua, mereka adalah orang-orang yang telah menerima pendidikan yang sangat baik, dan dengan eliminasi alami orang-orang yang hanya tahu cara minum dan menikmati, orang-orang yang tersisa dipenuhi dengan tekad dan keinginan untuk hidup, orang-orang dipenuhi dengan bakat, mereka terus menguji dan bereksperimen, membawa semua teknik bela diri dan pengetahuan mereka untuk digunakan dalam domain dosa. Xin Domain secara bertahap menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka. Semua ini hanyalah pengetahuan biasa dan umum, tidak dapat secara langsung membantu Tang Tian dalam menyelesaikan situasi arusnya, tetapi itu tetap memberinya pengetahuan tentang domain dosa. Semua pengetahuan ini memungkinkannya untuk mengasimilasi dan membiasakan diri dengan domain dosa, lebih jauh lagi, memahami dan membiasakan diri dengan medan perang adalah hal pertama yang harus dilakukan prajurit. Tang Tian menyimpan banyak kecurigaan di benaknya, tetapi juga tercerahkan. Sebelumnya, dia menyadari bahwa laut energi di tungku Gemininya terus menyusut, tetapi sekarang dia mengerti mengapa. Domain Xin tidak memiliki matahari, tetapi masih mengikuti siang dan malam. Pada hari itu, langit akan menjadi warna biru redup, dikatakan bahwa itu adalah laut biru. Warga Xin Domain mengatakan bahwa Xin Domain seperti gelembung besar di laut biru. Dan karena Xin Domain menolak energi, itu bisa terus bertahan di laut biru energi. Di malam hari, langit akan memiliki garis-garis cahaya yang cemerlang, seperti aurora. Pekerjaan Tang Tian sederhana, dia harus menjaga gudang. Keluarga Sue terlibat dalam bisnis tenun, ketika leluhur keluarga Sue datang, mereka menyembunyikan banyak biji ulat awan di pakaian mereka. Energi di dalam biji ulat sutera cepat habis, dan ulat sutera yang keluar benar-benar berbeda dari ulat sutera asli.
Dan setelah 3 generasi merawat keluarga Sue, ulat sutra awan ini berubah menjadi ulat sutra baja emas, yang merupakan spesies yang sama sekali berbeda. Domain Xin jarang ada di vegetasi, tetapi memiliki banyak biji. Ulat sutra baja emas berevolusi untuk dapat menelan biji. Ulat sutra baja emas yang menelan biji bisa mengeluarkan benang baja emas yang sangat halus. Benang baja emas ini bukan batu baja emas, diameter internalnya berlubang, memiliki tekstur lembut, dan ringan seperti bulu namun sangat tangguh dan tahan lama ke titik. Pedang dan bilah mana yang sulit dipotong. Menggunakan ceruk ini untuk bisnis mereka, keluarga Sue mampu mempertahankan diri. Pembuatan benang baja emas sangat rumit dan memiliki banyak proses, sehingga harganya mahal. Gudang yang berisi benang baja emas menjadi surga bagi para bandit dan pencuri, dan mereka sering kehilangan stok. Sejak awal, keluarga Sue memiliki lebih banyak wanita daripada pria, dan 20 tahun yang lalu, situasinya menjadi lebih ekstrim. Semua orang mulai melahirkan wanita, dan sejak saat itu, kenyataan aneh ini menjadi garis keturunan keluarga Sue, garis tanpa pria. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wanita dari keluarga Sue, tanpa kecuali sangat lemah. Keluarga Sue harus menghabiskan banyak kekayaan mereka untuk menyewa perlindungan. Tetapi kekayaan menggerakkan hati orang, dan pencurian sering terjadi. Ada banyak kali bahkan perlindungan menindas keluarga utama, berkolusi dengan orang luar dan merencanakan acara untuk mencuri benang baja emas. Pernah ada di mana mereka ditangkap di tempat, tetapi perlindungan membuat tuduhan palsu. Jika bukan karena Sue Family dan Purple Kako Family yang memiliki hubungan persahabatan, harta mereka akan diberikan. Meskipun telah berulang kali mencuri, keluarga Sue tetap diam dan tidak mengungkapkan apapun. Jadi tugas pertama Tang Tian adalah menjaga gudang. Bagi orang lain, itu adalah misi yang sangat sulit, tetapi bagi Tian, itu persis yang ia inginkan. Sejak dia tahu bahwa Xin Domain mampu mengusir energi, sebuah ide yang berani muncul di benaknya. Gelombang, bukankah ini tempat terbaik untuk melatih Zero Energy Bodies? Gelombang. Dia telah sangat menderita dari kehilangan kekuatan, dan jika dia tidak pulih, bahkan jika dia memiliki informasi tentang semua orang, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang bisa merencanakan, dia hanya bisa mengambil hal-hal langsung. Karena dia harus menghadapi semuanya, dia membutuhkan kekuatan, tanpa kekuatan tirani, dia hanya akan kalah. Meskipun Nyonya Tua Sue membuat banyak janji, tetapi bagaimana Tang Tian bisa mempercayakan kehidupan teman-temannya kepada orang lain? Dia telah memikirkan peringatan dari wanita tua itu. Kata-katanya benar sebagian besar, tetapi jika itu benar-benar mencapai situasi yang buruk, dia tidak punya pilihan lain selain mencari mereka dari rumah ke rumah. Gelombang, siapapun yang tidak menyerahkan sahabatku akan diinjak-injak. Gelombang. Tang Tian bersumpah dalam hatinya. Setelah mengklarifikasi idenya, Tang Tian menenangkan diri. Gelombang, terlepas dari apapun, aku perlu memulihkan kekuatan aku. Apakah ada atau tidak ada informasi atau jika aku perlu menyelamatkan semua orang, setidaknya aku dapat melakukan sesuatu tentang hal itu. Gelombang. Malam menjadi sunyi, di sudut gudang, Tang Tian mulai berlatih teknik-teknik bela diri dasar, pemanasan yang konsisten dengannya. Setelah meninju, Tang Tian merasakan emosi yang aneh. Pada saat itu, dia telah kembali ke Andrew Academy, kembali ke puncak gunung di mana dia melatih teknik bela diri infundamental selama berbulan-bulan. Ketidaktahuan yang akrab itu menyelimutinya. Di masa lalu, teknik bela diri fundamentalnya mendapat dukungan dari True Power, setelah itu ia memiliki kekuatan meridian darah, yang kemudian menyebabkan Evil Flame dan akhirnya berubah menjadi Null Flames. Tetapi pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya telah menghilang, dan dia murni menggunakan kekuatan fisik. Perasaan yang sama sekali berbeda, semua gerakan yang telah dia lakukan berkali-kali, selalu sangat sederhana, tetapi pada saat ini, bahkan lapisan terakhir dari kecemerlangannya telah terkoyak. Gerakan Tang Tian menjadi lebih lambat dan lebih lambat, menyempurnakan setiap gerakan, seolah-olah dia membagi gerakan pusat ke segmen yang berbeda, meninggalkan bekas di udara. Tidak ada suara gerakan, bahkan sirkulasi di udara telah menghilang, satu demi satu, bayangan pertama, bayangan kaki, terbentuk di udara di sekelilingnya, dan bertahan untuk waktu yang lama. Gambar-gambar sesudahnya saling menindih satu sama lain, tetapi tidak ada kekacauan dalam gerakannya. Dalam keadaan terbenam, semua gerakan naluriah mulai berubah, seperti cabang-cabang kering yang membentuk kecambah hijau, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kerangka-kerangka bayangan di sekelilingnya tampak menjadi hidup, seolah-olah ada banyak di antara dia yang meninju dan menendang. Gerakan Tang Tian mulai berubah, menjadi semakin bebas dan mengalir. Seperti seorang pelukis, setiap goresannya ringkas namun tidak mengikuti pola yang sama, pola pukulannya sulit diprediksi, posisi akhir yang tak terduga. Untuk mencapai puncak kesederhanaan itu tidak mudah, tidak meninggalkan variasi tetapi mencapai puncak juga, gerakannya menjadi jelas diungkapkan, penuh dengan variasi. Mata Tang Tian menjadi cerah, di dalam gudang yang gelap gulita, itu tampak seperti dua bintang. Dia tampaknya tercerahkan dengan kebijaksanaan sempurna, seluruh tubuhnya memancarkan kegembiraan dari hati terdalamnya, melalui tindakannya, ada kenikmatan yang tak tertandingi. Ruang, waktu, kekuatan.
Semua bentuk yang tak terlihat ini, di matanya seperti warna-warna berbeda dari cat yang sama sekali berbeda satu sama lain di piring yang sama, dan gerakannya adalah kuas yang menggunakan cat-cat ini. Pada saat itu, dia akhirnya tahu bahwa dia akhirnya menemukan jalur Dao yang dimiliki oleh seniman bela diri yang benar-benar kuat. Gelombang jalan Dao yang benar-benar milikku, hukum yang benar-benar milikku. Gelombang. TN, dia baru saja meningkatkan dirinya dalam beberapa jam. Apa? Ini adalah transformasi yang selalu diimpikannya, akhirnya mampu melirik kekuatan yang lebih tinggi lagi. Pada titik ini, dia terlambat dibandingkan dengan yang lain, seperti Jing Hao yang telah lama tercerahkan tentang konsep pedang. Tang Tian bahkan lebih bergantung pada tubuh yang dominan, dan serangkaian gerakannya yang tak terhitung banyaknya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam hal pencerahannya, dia jauh dari yang lain. Sampai hari ini, di dalam gudang, dia menerobosnya semudah menembus kertas. Dia berhenti bergerak, bingkai-bingkai yang membeku di sekelilingnya tidak menghilang, dia menutup matanya, dan menceritakan perasaan itu. Dia belum menemukan Null Flames, Cross Door tetap redup, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tepat pada saat itu, Tang Tian merasakan sesuatu. Dia secara bertahap membuka matanya, seperti ruangan gelap gulita yang tiba-tiba membuka jendelanya, tanpa batas dari tembakan cahaya bintang. Satu demi satu aliran kecil aliran udara menyapu, bingkai beku Afterimage menghilang seperti debu. Tang Tian tertawa diam-diam. Gelombang aku tidak pernah mengharapkan siapapun untuk mengunjungi pada malam pertamaku bertugas. Ping Xiaoshan sangat berhati-hati. Soal nyonya tua keluarga Sue yang menghabiskan $200.000 untuk menantu sudah lama menyebar, $200.000 adalah sejumlah besar uang di mana saja, dan resolusi nyonya Sue jelas seperti siang hari. Keluarga Sue memiliki terlalu banyak perempuan dan terlalu sedikit laki-laki untuk waktu yang terlalu lama, dan semua orang tahu harapan mereka memenuhi situasi di sekitar. Dia diam-diam iri, semua wanita di keluarga Sue cantik dan memiliki kepribadian yang lembut, gelombang pria itu benar-benar beruntung. Gelombang. Menjatuhkan diri ke tempat yang begitu lembut, Ping Xiaoshan tidak percaya ada orang yang bisa keluar darinya, dan hanya akan menikmati keindahan wanita-wanita itu. Penglihatan Nyonya Sue memiliki standar tinggi, banyak orang telah mencari keluarga Sue untuk menikah, tetapi mereka semua ditolak oleh wanita tua yang keras kepala itu. Gelombang apa yang pria tak dikenal itu harus behosen oleh wanita tua itu? Gelombang. Tapi, mereka yang memasuki keluarga Sue tidak akan keluar dengan mudah. Wanita tua itu sangat takut membocorkan rahasia ulat sutra baja emas, dan dengan demikian hanya menerima pria untuk menikah dengan keluarga, dan dengan demikian siapapun dengan ambisi secara alami tidak akan bersedia. Ping Xiaoshan ingin menikah dengan keluarganya, dan dipenuhi dengan kecemburuan. Perhatiannya kembali ke rumah toko. Dia telah memilih hari khusus ini karena dia berpikir bahwa keluarga Sue terlalu sibuk saat ini. Gelombang Hu, kamu dapat memiliki kecantikan, aku akan mengambil benang baja emas gelombang Ping Xiaoshan diam-diam senang. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki gudang keluarga Sue, dan dengan demikian akrab dengan tempat itu. Dia pada dasarnya berhati-hati, dan tidak mencuri banyak setiap kali. Dia tahu bahwa karena dia tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, jika dia mengambil terlalu banyak benang baja emas, itu akan menarik perhatian orang lain. Jika mereka menyelidiki, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selama ada sesuatu yang salah, dia lebih suka tetap pasif dan tidak mengambil risiko apapun. Dalam kegelapan, dia menunggu dengan sabar, diam-diam mendengarkan gerakan apapun. Gudang itu gelap gulita dan sunyi. Ping Xiaoshan tidak berani sembrono saat dia diam-diam masuk, gerakannya diam dan hati-hati. Keluarga Ping. Digunakan untuk B. Dalam sebuah keluarga besar, leluhur mereka semuanya mata-mata dan pengintai dengan pahala yang besar berkali-kali, dan mereka dianugerahkan sebuah wilayah kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Keluarga Ping memiliki teknik penyembunyian dan penyembunyian unik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi itu sangat disayangkan, para elit dari keluarga Ping semua tewas dalam pertempuran melawan benua bela diri yang terhormat, dan hanya ada 9 orang yang dibuang ke Sin Domain. Setelah 3 generasi, hanya Ping Xiaoshan yang tersisa. Tetapi kerja keras dari 3 generasi itu tidak sia-sia, teknik siluman keluarga Ping telah melalui revisi yang tak terhitung jumlahnya, semua teknik yang membutuhkan penggunaan energi menyerah, dan yang menggantikannya adalah teknik yang membutuhkan kekuatan dan kekuatan dari keluarga Ping. Tubuh fisik. Mereka mulai mengeksplorasi potensi tubuh fisik, dan tradisi ini diturunkan dalam keluarga Ping. Domain Sin memiliki ribuan keluarga, semuanya dengan warisan mereka sendiri, tetapi hanya 1 dari 10 yang bertahan sampai hari ini, dan semuanya menghilang dalam Domain Sin. Tetapi keluarga yang tersisa yang terus bertahan adalah orang-orang yang selamat dari masa lalu yang kejam dan mengerikan, dan warisan mereka semua cocok dengan Sin Domain. Ping Xiaoshan memiliki kendali ekstrim atas setiap gerakannya di tubuhnya. Setiap ototnya bisa seringan ayah, setiap inci tubuhnya mematuhi setiap pikirannya. Gerakannya sangat lambat, bergerak dengan kecepatan mendekati patung, rongga matanya tidak. Fen Hafea berkedip cahaya, seolah-olah tidak ada napas dalam dirinya.
Tidak ada detak jantung, tidak ada kehangatan, tidak ada napas, dia seperti batu yang tak bernyawa, menjadi sama tenangnya dengan lingkungan di sekitarnya, setiap gerakan yang ia lakukan, setiap otot di tubuhnya bergerak dengan gerakan menit yang ekstrim, menyatu dengan gerakan udara. Jika udara adalah genangan air, Ping Xiaoshan menyatu dengan air, tidak memicu riak atau aliran eksternal. Ketika kakinya menyentuh tanah, debu di permukaan tidak akan bergerak. Ping Xiaoshan sangat percaya diri dengan teknik sembunyi-sembunyi. Ia pernah menyapu melewati seorang seniman bela diri yang terkenal dan kuat dalam jarak hanya 3 meter, dan seniman bela diri itu bahkan tidak merasakannya. Menggunakan tekniknya untuk mencuri benar-benar seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Ping Xiaoshan tahu posisi benang baja emas seperti bagian belakang telapak tangannya. Dia dengan cepat mencapai sudut yang memiliki banyak benang baja emas. Di kejauhan, dia dingin bahkan mencium aroma unik dari baja emas. Golden Steel Threads pada dasarnya tidak berbau bagi orang biasa, tetapi Ping Xiaoshan memiliki indera yang tajam dan sangat tajam. Golden Steel Threads memang memiliki aroma, tetapi sangat pingsan. Dan aroma yang sangat samar ini, terlepas dari bagaimana seseorang mencoba menghilangkannya, tidak akan pernah hilang. Mengandalkan ini, ia mampu membedakan antara produk nyata dan palsu. Jari yang tampaknya tak bernyawa itu tiba-tiba menjadi sangat hidup, dengan cepat membuka tas dan mengambilnya dalam benang baja emas, lalu menyegelnya kembali, membuatnya tampak seperti belum disentuh. Ketika Sue Family mengambilnya, mereka bahkan tidak akan merasakan kehilangan. Setelah mendapatkannya, Ping Xiaoshan berbalik tanpa ragu, siap untuk pergi. Ping Xiaoshan yang baru saja berbalik, matanya langsung mengerut. Seorang pria yang tidak dikenal muncul tanpa sadar di belakangnya. Hati Ping Xiaoshan tersentak, pihak lain muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Setiap ahli yang berspesialisasi dalam stealth pasti akan menjadi ahli dalam melawan stealth dan tipu daya. Tapi dia tidak menyensor pihak lain, jadi dia tahu saat itu juga, pakar. Ping Xiaoshan adalah seorang penjaga sendirian yang berpengalaman. Pada saat itu, tangannya gemetar, dan benang baja emas di tangannya melesat ke arah Tang Tian. Benang baja emas yang lembut mengeluarkan suara, siu-siu, di udara, diikuti dengan penggalian di langit, yang merupakan percikan yang disebabkan oleh gesekan antara benang baja emas berkecepatan tinggi dan udara. Tang Tian terkejut, serangan lawan agak kuat. Gelombang ini adalah peniru dari Fire Skite Ghost Claw. Gelombang. Kekuatan terkonsentrasi Golden Steel Thread sangat padat dan tidak bisa menghilang, kekuatan yang terakumulasi mampu mengebor beberapa inci ke papan baja. Tepat pada saat itu, mata Tang Tian mengerut, di antara percikan api dan nyala api, seutas benang baja emas telah menyelinap masuk, tidak memicu percikan api. Benang baja emas ini melepaskan gelombang yang sangat samar, tersembunyi di dalam nyala api dan suara tajam, itu seperti seorang pembunuh bayang-bayang. Perasaan bahaya yang ekstrim menyelimuti Tang Tian. Tang Tian menarik napas dalam-dalam dan meninju. Pukulan ini terlihat sangat lambat, tetapi kekuatan samar yang menyelimuti seluruh gudang, udara sepertinya sudah berhenti. Tinju Tang Tian menyebabkan wajah Ping Xiaoshan berubah total, dia tahu pasti bahwa dia telah menemui ahli. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan seperti roh, dia terbang keluar. Percikan semrawut mengamuk di udara, dan riak yang tampaknya tidak terlihat semua berhenti tepat waktu di mata Tang Tian. Tinjunya menggambar busur yang tidak biasa, seolah-olah dia telah melalui perencanaan yang tak terhitung jumlahnya untuk itu, seolah-olah dia tahu serangan lawannya sepenuhnya. Percikan api dan bunyi melengking yang tajam, bahkan gulungan baja emas yang tersembunyi terungkap, riak yang samar-samar sama jelasnya dengan riak yang diproduksi di dalam air. Tapi di depan pukulan ini, mereka berperan sebagai latar belakang yang sempurna, itu tidak memiliki aura cahaya, tidak ada suara yang dihasilkan, no ondulasi, tidak ada perubahan, itu adalah pukulan yang dia latih berkali-kali, tetapi itu benar-benar menarik perhatian Ping Xiaoshan. Pah! Itu sekecil gelembung pecah, percikan di seluruh area, suara indik telinga dan gelombang dari benang yang menakutkan, menghilang seperti asap. Langit penuh cahaya menghilang, semuanya kehilangan fokus, hanya tinju yang sepertinya membeku di udara. Ping Xiaoshan yang terbang keluar mengungkapkan ekspresi terkejut, hanya ada satu hal di benaknya, melarikan diri. Meskipun dia benar-benar ketakutan oleh pukulan itu, tubuhnya masih bisa bereaksi. Seperti ikan yang berenang, tetesan tipis bergema keluar dari tubuhnya seperti cermin yang memantulkan cahaya, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi buram, dan tubuhnya dengan cepat menjadi pingsan. Satu telapak tangan tiba-tiba menyapu udara melalui riak. Ping Xiaoshan merasakan lehernya menegang, tubuhnya yang menghilang dengan cepat ditarik kembali. Tang Tian merasa seolah-olah sedang menarik karung pasir saat dia mengeluarkan sosok itu. Tiba-tiba, wajah Tang Tian berubah, dia segera mundur dari Ping Xiaoshan. Bayangan dari Ping Xiaoshan tiba-tiba hancur. Ilusi yang hancur dengan cepat runtuh, membentuk pusaran kecil, akhirnya menjadi lubang hitam seukuran sebutir biji-bijian. Tang Tian menatap lubang hitam kecil yang sunyi dengan ekspresi kaget, dia terkejut. Gelombang hukum tata ruang, yang secara faktual menggunakan hukum tata ruang. Gelombang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, ruang yang hancur itu sangat berbahaya.
Tang Tian merasakan ketakutan di benaknya. Sebelumnya, dia telah mengambil tindakan tanpa berpikir. Tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa lawannya bisa menggunakan hukum tata ruang, dia tidak akan mengambil risiko bahaya. Ruang yang hancur pada akhirnya akan membentuk lubang spasial hitam. Lubang hitam ruang adalah senjata terkuat dalam hukum tata ruang. Dengan kekuatan Tang Tian saat ini, jika dia menyentuh sedikit saja, dia pasti akan mati. Tang Tian tidak berada dalam situasi berbahaya untuk waktu yang lama, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sin Domain akan sangat berbahaya, pencuri kecil sebenarnya bisa menggunakan Spatialos. Ruang, waktu, kehidupan dan kematian adalah hukum abadi dunia, dan merupakan hukum tertinggi dan paling kuat. Mereka adalah tiga hukum besar yang membentuk dasar dari semua dunia, dan merupakan dasar dari dunia manapun. Ketika ketiganya saling bertautan satu sama lain, mereka membuat segalanya, dan membentuk banyak cabang. Ada pepatah, puluhan dan ribuan hukum lahir dari tiga hukum besar. Tiga hukum besar adalah inti dari semua hukum. Meskipun ketiga hukum besar itu hebat, tetapi pada saat yang sama mereka adalah hukum yang sangat sulit untuk dilatih. Mereka bukan hanya satu hukum saja, tetapi tiga sistem hukum besar. Tak terhitung banyaknya orang yang mengejar mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka akrab dalam semua misteri yang mendalam dan tak terduga dalam setiap hukum. Itu sebabnya Tang Tian terkejut. Gelombang lubang hitam spasial, itu pasti hukum tata ruang tingkat tinggi. Gelombang. Agar hukum tingkat tinggi muncul pada pencuri itu terlalu tidak masuk akal. Tang Tian kemudian menyadari bahwa bahaya yang dia rasakan dari benang baja emas adalah karena hukum tata ruang yang melekat padanya. Gelombang sialan, tempat mengerikan macam apa ini? Gelombang. Tang Tian yang baru saja tercerahkan tentang hukum merasa seolah-olah seember air telah membasahi seluruh tubuhnya, perasaan gembira yang ada dalam pikirannya telah benar-benar hilang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang domain dosa sangat menyedihkan. Gelombang jika hukum di sini dibiarkan tidak terkendali, maka itu tidak akan mudah. Gelombang. Tang Tian merasakan sakit di kepalanya. Dalam kegelapan, wajah Tang Tian berubah, tetapi dia tidak tahu bahwa di tangannya, Ping Xiaoshan juga kewalahan oleh keterkejutan. Ping Xiaoshan merasa seolah-olah lehernya dicengkeram oleh penjepit logam, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, semua anggota tubuhnya terentang lebar, seluruh tubuhnya membeku dan tidak bereaksi terhadap pikirannya, seperti katak di laboratorium. Dia melihat tanah yang berjarak kurang dari setengah meter dari wajahnya karena terkejut, pikiran Ping Xiaoshan menjadi suram. Gelombang orang ini. Siapa dia? Gelombang. Ping Xiaoshan tidak berbicara, bahkan ketika Tang Tian menggunakan benang baja emas untuk mengikat tangannya di belakang punggungnya dan di lehernya hingga ia terlihat seperti pangsit. Waktu ketika kedua belah pihak bertukar langkah sangat singkat, tetapi dalam pertarungan itu, dia sudah menderita kekalahan telak, dia tahu perbedaan antara kedua belah pihak, dan tahu bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui kekuatannya. Di depan lawan seperti itu, memainkan trik kecil hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Gelombang jika dia ingin membunuhku, aku tidak akan hidup sekarang. Gelombang. Jika tentu saja, dari sudut pandangnya, pihak lain tidak perlu mengikatnya, dia sendiri tidak dapat melarikan diri. Tapi sikap serius pihak lain membuatnya memilih untuk tetap diam. Gelombang dia terlihat sangat muda. Gelombang. Ping Xiaoshan dalam hati terkejut, dia diam-diam mengukur Tang Tian, menebak latar belakangnya. Gelombang mungkinkah dia ahli dari keluarga Sue? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, bahwa kabut tua di keluarga Sue telah dicuri dari banyak kali. Gelombang di dalam Purple Kako City, bukan hanya satu keluarga yang ingin mencuri dari keluarga Sue. Gelombang seniman bela diri yang muda namun kuat, dia pasti berasal dari keluarga besar, tidak hanya dia perlu memiliki bakat yang melebihi yang lain, tetapi dia membutuhkan banyak sumber daya alam juga. Gelombang. Gelombang mungkinkah keluarga Sue telah menangkap sesuatu dan meminta cadangan yang kuat dari suatu tempat. Gelombang. Gelombang itu adalah tebakan yang paling masuk akal, benang baja emas bernilai banyak uang, jika nenek tua Sue menggunakannya sebagai chip tawar, akan ada banyak keluarga besar yang bersedia membantu. Meskipun semua orang di domain Sin adalah semua kekecewaan, tetapi mereka masih memiliki sejarah yang mulia dan trik mereka yang berpengalaman dalam politik. Kolaborasi, kompromi, pertempuran curang semacam itu sangat sering terjadi. Gelombang. Pikiran Ping Xiaoshan bekerja sangat cepat, dan pertama-tama menyingkirkan kota ungu Kako. Meskipun mereka tidak lemah, tetapi mereka bukan keluarga terkuat di domain Sin. Ping Xiaoshan tahu semua seniman bela diri yang kuat dari keluarga Kako ungu. Gelombang lalu siapa dan EBS? Itu. Gelombang. Gelombang dia menggunakan tinjunya, keluarga besar di Sin Domain yang berspesialisasi dalam teknik tinju adalah keluarga berbohong dengan tinju tirani, keluarga Chilei dengan tinju musikal mereka dan keluarga Mu dengan tinju keluarga Mu mereka. Hukum tirani Kalvis sangat kuat dan ganas, hanya berusaha mendorong dan tidak pernah mundur, untuk membunuh atau dibunuh. Tinju musik keluarga Techilei berjalan di jalur hukum musik dan memiliki variasi yang tidak terduga. The Family Fasmu adalah yang paling misterius, hukum yang mereka gunakan telah berspekulasi tetapi tidak ada yang berani mengkonfirmasinya. Gelombang.
Memikirkan tinju yang sangat sederhana dan tanpa hiasan namun jantung, Ping Xiaoshan merasa bahwa dia kemungkinan besar berasal dari keluargamu. Terlepas dari apakah itu tinju tirani atau tinju musikal, hukum mereka sangat jelas, dan tinju Tang Tian tidak cocok dengan mereka. Jika keluarga Sue menemukan dukungan di keluargamu, maka tidak ada yang berani menumpangkan tangan mereka pada bisnis keluarga Sue. Wanita tua di keluarga Sue benar-benar memiliki sesuatu di balik lengan bajunya, tanpa ada yang tahu, dia menemukan jalannya untuk keluargamu. Tang Tian tidak tahu bahwa Ping Xiaoshan telah berpikir sejauh ini, kedua belah pihak hanya bertukar dalam waktu singkat, tetapi konsumsi stamina besar, dan kekuatan fisiknya rendah. Dia dengan kikuk mengikat Ping Xiaoshan, lalu duduk di lantai dan terengah-engah. Dia baru saja melangkah ke bidang hukum dan tahu sedikit tentang mereka, jadi dia bahkan tidak terbiasa dengan hukum yang bertentangan. Jika bukan karena pencerahannya baru-baru ini, menambahkan indera tajam dan kekuatan luar biasa. GTH, dia tidak akan bisa meraih Ping Xiaoshan. Pertempuran pertama di domain Sin telah meninggalkan rasa takut di Tang Tian. Di Secret Saint Galaxy, kapal perang menguasai ruang ini dan dengan energi yang kuat, rentetan serangan yang turun seperti merah adalah pemandangan yang spektakuler, tetapi di domain Sin, hanya 1 inci perbedaan sehubungan dengan hukum yang bahkan lebih berbahaya, tidak dapat diprediksi dan tak terduga, jika tertangkap tidak siap, itu akan menyebabkan kematian di tempat. Ping Xiaoshan juga memperhatikan Tang Tian terengah-engah dan berkeringat di seluruh, dan menghela nafas lega. Meskipun pihak lain kuat, tapi itu adalah level di mana dia bisa menganggapnya dapat diterima. Siapa namamu? Tang Tian menghapus keringatnya dan bertanya, dalam pertempuran, hukum Tang Tian menyelimuti seluruh gudang, dan tidak mengungkapkan suara apapun. Tang Tian agak memahami sesuatu, jika energi itu padat, maka hukum seperti prinsip abstrak, seperti tangan yang tak terlihat. Tangan tak kasat mata ini tidak hanya bisa mengendalikan energi, tetapi juga bisa mengendalikan udara, suara, cahaya dan kegelapan, Gelombang tidak heran hukum adalah tingkat kekuatan yang lebih tinggi, meskipun itu tidak seindah teknik roh, tetapi variasi itu tidak terduga. Gelombang. Ping Xiaoshan. Ping Xiaoshan menjawab dengan jujur. Kamu datang untuk mencuri benang baja emas. Tang Tian bertanya. Ya, Ping Xiaoshan mengakui. Tang Tian menggosok kepalanya, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan menginterogasinya. Hal-hal seperti itu biasanya dibiarkan begitu saja. Pikiran Ping sangat cermat dan licik, untuk bermain trik dan berbohong di depannya adalah untuk meminta masalah. Gelombang aku tidak bisa tidak bertanya apa-apa. Jika tidak, nampaknya aku gagal sebagai penjaga. Gelombang. Tang Tian memeras otaknya dan akhirnya memikirkan sesuatu, teknik apa yang kamu gunakan untuk mencoba dan melarikan diri sekarang. Ping Xiaoshan kaget, teknik siluman keluarga Ping aku. Teknik siluman keluarga Ping. Tang Tian menghela nafas lega dalam hati, dan tersenyum, nama itu tidak seunik itu. Tapi itu benar-benar dapat menggunakan hukum spasial, itu sangat kuat, bisakah kamu mengajarkannya kepada aku? Ping Xiaoshan melihat ekspresi Tang Tian yang bersemangat, dan tidak bisa berkata-kata. Gelombang orang ini. Apa yang dia pikirkan? Gelombang. Melihat bahwa Ping Xiaoshan tidak berbicara, Tang Tian segera menambahkan, jika kamu bersedia mengajari aku akan pergi. Tentu saja, kamu tidak bisa kembali dan mencuri thread baja emas di masa depan. Petik 2. Ping Xiaoshan memandang Tang Tian dengan tak percaya, dia tidak akan kalah dengan memberikan teknik siluman, meskipun teknik siluman keluarga Ping itu unik, tetapi jika pihak lain adalah seseorang dari keluargamu, itu tidak akan dihitung juga. Yang membuatnya bingung adalah, jika pihak lain menginginkan beberapa teknik rahasia, dia bisa saja menyiksanya dan mengeluarkannya, untuk memberikan kondisi yang menguntungkan kepadanya sehingga membuat Ping Xiaoshan ragu. Tang Tian menepuk dadanya, pria sejati akan melakukan apa yang dia katakan. Ping Xiaoshan terdiam sesaat, benarkah? Sungguh. Melihat bahwa Ping Xiaoshan tertarik, Tang Tian menjadi gembira dan berkata, mengapa aku berbohong? Ping Xiaoshan merasakan hal yang sama, pihak lain tidak perlu membohonginya. Gelombang baiklah, bahkan jika dia menipu aku tidak bisa melakukan apapun, hidup aku ada di tangannya. Gelombang setelah memikirkan hal itu, Ping Xiaoshan mengangguk baiklah. Beberapa jam kemudian. Beberapa jam ini mungkin diterjemahkan menjadi beberapa jam, istilah yang digunakan dalam bahasa Cina adalah cara lama untuk mengartikan waktu, di mana 1 Shichen adalah 2 jam kita saat ini, jadi ini sangat kabur. Ping Xiaoshan menyaksikan dengan kaget pada sosok yang berkedip-kedip, menghilang dan muncul, hanya dalam beberapa jam, Tang Tian dengan lancar memanfaatkan teknik siluman keluarga Ping. Meski ada banyak kekurangan, tapi butuh waktu beberapa jam. Ping Xiaoshan ingat ketika dia berlatih teknik sembunyi saat dia muda, dan menderita lama sebelum menjadi lebih baik. Gelombang dia mempelajarinya hanya dalam beberapa jam. Gelombang baiklah, jika dia adalah murid keluargamu, tidak ada yang aneh. Gelombang. Apa? Nama belakangmu adalah Tang. Ping Xiaoshan tertegun, Gelombang bukan nama belakangmu, dia bukan dari keluargamu. Gelombang. Ya.
Tang Tian sudah merangkul bahu Ping Xiaoshan seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Kamu mengajari aku teknik sembunyi-sembunyi. Mulai sekarang kamu adalah saudara lelaki yang baik. Jika ada sesuatu, katakan saja namaku. Tang Tian tiba-tiba teringat bahwa dia tidak berada di benua Sang atau konstelasi besar Ursa, dan segera mengubah kata-katanya dan berkata, dan datang dan temukan aku. Gelombang menemukanmu. Gelombang. Ping Xiaoshan menatap kosong ke arah Tang Tian, dia merasa bahwa orang di depannya sepertinya punya masalah di his head. Gelombang kami adalah musuh, kami hanya bertarung beberapa jam yang lalu, dan aku bahkan. Oh, aku masih terikat. Gelombang. Tang Tian mengikuti tatapan Ping Xiaoshan, dan memperhatikan bahwa Ping Xiaoshan masih terikat, dia langsung tertawa, oh, aku lupa semua tentang itu. Ping Xiaoshan tampak kaget saat Tang Tian membuka tali. Kegembiraan Tang Tian membuatnya merasa bingung, gelombang ini. Tidak normal, gelombang. Ping Xiaoshan tidak mengatakannya, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Aku bisa pergi. Ping Xiaoshan bertanya dengan hati-hati. Ya, kamu bisa. Tang Tian berkata dengan jujur, ingat, jika kamu memiliki sesuatu, kamu bisa datang dan menemukan aku. Ping Xiaoshan bertanya dengan ekspresi bingung, siapa namamu? Tang Tian. Tang Tian menepuk dadanya dengan gembira, kamu juga bisa memanggilku anak muda yang seperti dewa. Gelombang anak muda yang seperti dewa. Gelombang. Wajah Ping Xiaoshan berubah, dia merasa sangat bingung dengan semua yang telah terjadi. Gelombang kurasa hidup ini seperti, tak terduga dan membingungkan. Tapi, semuanya karena orang gila ini gelombang. Tetapi untuk beberapa alasan, kepalan Tang Tian yang sangat sederhana muncul kembali dalam pikirannya. Tampaknya sudah tertanam dalam benaknya, dia menatap Tang Tian, dia tidak dapat melihat melalui dia, bagaimana bisa orang gila-gila seperti itu melepaskan tinju yang menakjubkan. Dan hanya dengan menghabiskan beberapa jam, dia sudah bermain dengan teknik siluman keluarga Ping, bakat seperti itu sangat mengejutkan. Gelombang palsu. Dia pasti palsu. Gelombang. Pikiran Ping Xiaoshan terbangun, tindakan bodoh Tang Tian, setelah menafsirkannya, ia menjadi serius. Gelombang Tisgai pasti merencanakan sesuatu yang besar, teknik siluman keluarga Ping, dia harus bertindak, dia pasti harus merencanakan sesuatu, itu sebabnya dia tidak membunuhku. Kenapa dia tidak membunuhku? Karena dia memiliki beberapa plot jahat pengkhianatan. Gelombang. Seolah-olah Ping Xiaoshan telah menangkap jaring yang tak terlihat yang diam-diam menyelimuti seluruh keluarga Sue, menyebabkannya bergetar. Senyum Tang Tian yang naif dan tidak berbahaya menjadi sangat menakutkan di matanya. Ekspresi Ping Xiaoshan mulai menjadi lebih dingin dan lebih dingin semakin dia berpikir, menyebabkan dia lupa di mana dia berada. Kamu masih tidak pergi. Tang Tian memperhatikan Ping Xiaoshan berdiri di sana dengan bingung dan merasa aneh. Ping Xiaoshan tersentak, dia sadar kembali dan segera menjawab, aku baru saja akan. Dengan itu, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tang Tian memandang sosok Ping Xiaoshan yang menyedihkan, dan tidak bisa tidak mengingatkannya, hei, kamu pergi ke arah yang salah. Ping Xiaoshan. Setelah Ping Xiaoshan pergi, Tang Tian terus berlatih. Setelah pertempuran, dia telah tercerahkan, takut bahwa ketika tergesa-gesa, dia akan melupakannya, jadi dia membenamkan dirinya kembali ke dalam latihan. Di pagi hari, sekelompok wanita bergegas ke gudang. Mingzu Jie, apakah nenek tua benar-benar mengatakan itu? Ya ampun, bagaimana ini hal yang baik? Petik 2. Jie adalah kakak perempuan. Apa yang buruk tentang itu? Bukankah nenek tua sudah menyelidikinya? Dia sangat kuat dan pria yang berani dan tak kenal takut, mungkin kamu akan menyukainya. Petik 2. Aku khawatir dia terlalu vulgar, keluarga Sue kita masih keluarga aristokratis dengan posisi, bagaimana kita bisa begitu santai? Old Granny sudah berlebihan kali ini. Petik 2. Mingzu tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak, kalian semua, tutup mulut. Sejak kapan keputusan nenek tua menjadi sesuatu yang kalian semua bisa komentari? Petik 2. Sekelompok wanita diam dengan patuh, tetapi beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi tidak bahagia. Menjaga gudang sepanjang malam adalah yang paling sulit. Dan selanjutnya gudang diisi dengan gold steel threads, nilainya diketahui di seluruh kota, baginya untuk terus mengawasinya, itu juga merupakan ujian terhadap karakternya. Mingzu melihat sekeliling, melihat bahwa wanita-wanita lain sedang memandang dengan serius, dia mendengus, bagaimana semua pandangan ke depanmu bisa dibandingkan dengan nyonya tua kita. Dengan memintanya untuk berjaga-jaga selama beberapa malam, kita akan dapat melihat karakternya. Petik 2. Mendengar itu, para wanita mengangguk. Begitu kita pergi dan melihatnya, tidakkah kita tahu segalanya? Kata Mingzu. Hanya baik, mereka tiba di depan pintu gudang. Mingzu mendorong membuka pintu, dan menyalakan interior dengan sinar matahari. Gudang itu berantakan, golden steel threads dibaringkan, sosok tertidur sangat nyenyak, dengkurannya keras seperti petir. Wajah Mingzu berubah hijau, nenek tua itu sudah tua, dan sebagian besar masalah sedang ditangani olehnya, itu adalah norma baginya untuk menangani hadiah dan hukuman, terutama dengan melihat orang-orang yang sedang menggambar.
Menyaksikan gudang yang berantakan dan Tang Tian yang tidur sangat nyenyak, amarah menumpuk di dalam hatinya, bersama dengan kebencian terhadapnya. Gelombang kali ini, mata nyonya tua itu salah gelombang, pikirnya diam-diam. Saudari-saudari lainnya semua terkejut, keluarga Sui dulunya adalah keluarga besar, dan telah mewariskan banyak strict rule. Para wanita telah lama dipengaruhi oleh aturan-aturan ini, dengan mereka sangat ditandai di hati mereka. Bagaimana mereka bisa tahan menghadapi pemandangan seperti itu? Bahkan semua perlindungan yang disewa tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Tang Tian tergeletak di tanah, menghadap ke atas dengan air liur menetes dari sudut mulutnya, mendengkur-mendengkur datang dari hidungnya. Xiao Yao, kemasi gudang. Ming Zhu berkata dengan dingin. Seorang wanita muda yang cantik dan gesit berjalan ke depan dan mulai membersihkan benang baja emas di sekitar gudang. Setelah kejutan awal, sisanya dengan cepat pulih, mata mereka dipenuhi dengan jijik saat mereka melihat Tang Tian. Domain Xin dipenuhi dengan keluarga kerajaan dan keluarga besar yang dibuang, semuanya keluarga dengan strict rules, bahkan keluarga yang berasal dari keberhasilan militer telah melalui generasi pemeliharaan, dan secara alami tahu etiket. Dalam Xin Domain, bahkan pekerjaan terendah dan paling kotor pun memperlakukan etiket dengan sangat berat. Meskipun mereka semua telah jatuh, mereka masih memiliki masa lalu yang besar dan bergengsi. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang menghina. Tang Tian tidur sangat nyenyak, dia telah berlatih hukum, meskipun pertarungan antara dia dan Ping Xiao San sangat singkat, itu benar-benar kehabisan kekuatan fisiknya. Pelatihan setelah itu berlangsung selama beberapa jam lagi, dan karena takut lupa pada hari kedua, ia dengan bersemangat berlatih sepanjang malam, di Dan. EBSP, pada waktu itu, dia memaksa dirinya untuk bertahan, dan hanya setelah semua pencerahan telah tertanam kuat dalam benaknya, dia berhenti. Perasaan tegang yang dia miliki di dalam hatinya akhirnya berhenti, Tang Tian yang telah berpegang jauh-jauh akhirnya membiarkan kelelahan melanda seluruh tubuhnya. Saat dia membiarkannya meresap, dia tidur sangat manis, dia bahkan tidak merasakan Ming Zhu dan yang lainnya masuk. Tidak ada yang kurang. Setelah mengepak dan membersihkan semuanya, Xiao Yao terkejut. Dia berbalik untuk melihat Tang Tian. Benar-benar tidak ada yang hilang. Seseorang bertanya, ada banyak thread baja emas, itu pasti dia yang melakukannya. Jika tidak ada yang hilang, mengapa dia merobeknya? Petik 2. Xiao Yao tidak membantah, tetapi mengatakan, aku melakukan penghitungan sebelumnya, siapapun yang tidak percaya aku bisa datang dan memeriksa diri kamu sendiri. Sisanya saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yao adalah orang yang baik dan hati-hati, dia tidak pernah membuat kesalahan ketika mengambil inventaris. Ekspresi Ming Zhu menjadi jauh lebih baik, pencuri yang paling dibencinya tidak muncul, dan menyebabkan lebih banyak pada Tang Tian menjadi lebih baik. Meskipun dia menghina, tetapi dia bukan pencuri. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak benang baja emas di tanah, tetapi tidak ada yang hilang, itu berarti tidak ada pencurian yang terjadi. Ming Zhu mendengus, ayo pergi. Kita tidak akan membangunkannya. Xiao Yao bertanya. Jika dia ingin tidur, maka kita akan membiarkannya tidur. Ming Zhu berkata dengan dingin. Semua orang menyimpan pikiran mereka sendiri, mereka akrab dengan temperamen Ming Zhu, dan tahu bahwa dia benar-benar marah. Jika Ming Zhu tidak mau, bahkan wanita tua itu tidak bisa memaksanya. Sejak muda, Ming Zhu dipersiapkan oleh wanita tua itu sebagai penggantinya, jika tidak ada yang muncul, keluarga Sui di masa depan akan berada di tangan Ming Zhu. Berpikir tentang bagaimana mereka tidak akan pernah menikah dengan pria yang meremehkan seperti itu, semua orang menghembuskan napas pada saat yang sama, wanita tua itu berharap menemukan menantu yang kuat untuk menikah dengan keluarga Sui, untuk melahirkan lebih banyak anak dan membentuk fondasi keluarga Sui. Lingkungan hidup di domain Xin sangat mengerikan, dan kriteria paling penting untuk bertahan hidup adalah seseorang, jika fisik mereka tidak cukup baik, bayi akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Selain itu, Xin Domain tidak memiliki energi, dan mereka hanya mengandalkan kekuatan dari darah dan daging mereka, terlepas dari teknik apapun itu dimulai dengan memanaskan tubuh fisik. Tubuh adalah fondasi dari segalanya. Untuk tahun-tahun terakhir mereka, keluarga Sui sangat kekurangan di departemen ini, dan seiring berjalannya waktu, mereka jatuh semakin besar dalam bahaya. Jika tidak ada seniman bela diri yang kuat muncul di generasi berikutnya, mereka akan kesulitan melindungi kekayaan dan harta mereka. Jika bukan karena perlindungan dari keluarga Kakao Ungu selama beberapa tahun terakhir, keluarga Sui akan lama tersapu bersih. Ming Zhu menggigit bibirnya, dia telah mengelola keluarga Sui begitu lama, dan dia tahu keadaan buruk yang dialami keluarga Sui saat ini, dan kesalahan kecil apapun akan membuat mereka tidak ada harapan untuk ditangguhkan. Keluarga Sui tidak bisa mendapatkan sekutu sejati, dan memiliki semua wanita dengan kemampuan yang tidak banyak untuk melindungi diri mereka sendiri. Ke pembangkit tenaga listrik manapun, itu adalah daya tarik yang tak tertahankan. Jika mereka akan menikah dengan keluarga besar tiran, teknik rahasia keluarga Sui untuk merawat Golden Steel Silkworms akan diserahkan, dan dalam sekejap mata, keluarga Sui akan melahap tanpa sisa yang tersisa. Tapi, setelah memikirkan fakta bahwa dia harus menikah dengan orang yang pendendam dan pemalas, Ming Ze merasa sangat mengerikan.
Bahkan jika dia memiliki posisi atau nama, Mingzu masih merasa sulit untuk menerimanya. Melihat bahwa Mingzu tidak beres, Xiao Yao berbicara dengan lembut, Mingzu Jie, hari ini adalah hari kita menyerahkan benang. Mingzu mendapatkan kembali akal sehatnya dan, oh, sekali, kulitnya menjadi lebih buruk. Xiao Yao segera tahu kalau dia mengatakan kata-kata yang salah. Apakah Nona Mingzu ada di sini? Suara yang jelas keluar. Ekspresi kerumitan melintas melewati mata Mingzu, dia menenangkan diri dan memulihkan penampilannya yang tenang dan menuju ke halaman. Seorang pria tampan dengan tangan di belakang punggungnya berjalan santai ke halaman, menghargai bunga dan tanaman. Tuan Muda Qin. Mingzu memanggil dengan lembut, dan membungkuk. Miss Mingzu. Tuan Muda Qin membalas haluan, wajahnya menunjukkan senyum seterang matahari, menyebabkan Mingzu linglung. Dia menepuk poni di rambutnya, menutupi kesalahannya, Tuan Muda bisa memanggil orang untuk turun untuk mendapatkan benang, mengapa datang secara pribadi. Semua orang sangat sibuk, dan tepat aku bebas, lebih jauh lagi, aku ingin melihat Nona Mingzu, jadi ini adalah tempat yang menyenangkan bagi aku. Mata Qin Zishan menyala dengan semangat, suaranya yang jernih tidak hanya membuat orang lain merasa bahwa dia tidak sembrono, tetapi jujur dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Xiao Yao menghela nafas dalam di samping, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Qin mengagumi Mingzu. Bahkan wanita tua itu tetap diam tentang hal ini, berpura-pura tidak tahu. Keluarga Qin adalah keluarga kakek ungu, dan merupakan master kota. Keluarga kakek ungu merawat keluarga Sue, dan jika Qin Zishan meminta kepalanya, akan sulit bagi nenek tua itu untuk menolaknya, tetapi keputusan utama masih ada pada Mingzu. Tapi dia tidak memulai tanggapan apapun terhadap kemajuan Tuan Muda Qin. Dia telah dipersiapkan sebagai penerus berikutnya dari usia muda, dan terbiasa berpikir untuk mendapatkan manfaat terbaik keluarga Sue. Jika dia benar-benar setuju dengannya, maka selain bergabung ke keluarga Qin, tidak ada jalan lain yang tersisa untuk keluarga Sue. Mingzu menghindari tatapan penuh semangat Qin Zishan, dan berkata, semuanya sudah siap, Tuan Muda, tolong. Golden Steel Threads Sue Family tidak hanya dijual kepada siapapun, dan salah satu pembeli mereka adalah keluarga kakek ungu, tidak hanya Golden Steel Threads dapat menenun pakaian dan baju besi ringan, itu juga bisa membuat tali busur yang sangat halus, keluarga kakek ungu membeli benang baja emas untuk membuat busur yang kuat. Wajah Xiao Yao berubah, dia tidak bisa menghentikan mereka, dan Mingzu sudah membawa Tuan Muda Qin Toward ke gudang. Aku dengar keluargamu membeli seorang menantu. Qin Zishan tertawa, aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu dengannya secara langsung. Wajah Mingzu berubah, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tang Tian masih tidur di gudang. Gelombang ya Tuhan, aku sangat marah dengan Tang Tian. Aku menjadi kacau, untuk benar-benar membuat kesalahan besar. Aku hanya bisa memanggil seseorang untuk mengambil benang dari gudang gelombang. Mingzu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Tang Tian dan Tuan Muda Qin bertemu. Mingzu memaksakan senyum, aku tidak pernah mengira bahwa berita itu akan menyebar keluar, itu benar-benar mengejutkan aku. Dia hanya bersemangat, wanita tua itu melihatnya sebagai anak lelaki yang menyedihkan, dan merasa bahwa karena keluarga kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan tetapi hanya sekelompok sahabat, maka kami membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan kasar. Petik 2. Jadi seperti itu, apa yang aku dengar hanyalah rumor, ini adalah kesalahanku. Qin Zishan meminta maaf kepada Mingzu. Mingzu memaksakan senyum itu lebih jauh, Tuan Muda, kamu terlalu sopan, kamu menganggap aku terlalu banyak sebagai orang luar. Kelompok itu sudah berjalan ke depan gudang, di mana Mingzu berhenti tiba-tiba. Gelombang apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Qin Zishan menunggu sebentar, melihat bahwa Mingzu tidak mendorong membuka pintu, dia bingung, Nona Mingzu. Mingzu yang sangat bingung melompat kaget, dia tanpa sadar mendorong pintu, menyebabkan pintu itu terbuka. Adegan Tang Tian tidur dengan dengkurnya yang menggelegar muncul lagi, Xiao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapinya sendiri, dia tidak bisa lagi menontonnya, itu terlalu memalukan. Tuan Muda Qin kaget, dia terdiam sesaat, hambamu tidur sangat nyenyak. Mingzu mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, dia telah menjaga gudang selama beberapa malam berturut-turut, dan terlalu lelah, mari kita diam, jangan sampai kita membangunkannya. Tuan Muda Qin mengangguk memuji, Nona Mingzu berempati dengan orang lain dan baik hati, Zishan penuh rasa hormat untuk kamu. Dia berbalik dan memberitahu bawahannya, kalian semua, bergeraklah dengan ringan. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa nenek tua Sue telah membeli seorang menantu laki-laki dan ingin melihatnya, melihat gambar Wang Tian saat ini, kelas berat di hatinya menghilang. Dia percaya bahwa Mingzu tidak akan buta seperti orang yang menghina. Mengkonfirmasi bahwa pihak lain sama sekali tidak mengancamnya, dia menjadi tenang, dan tentu saja tidak menyembunyikan kecemburuan, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menjadi picik dan kehilangan martabatnya. Tang Tian bermimpi. Dia bermimpi bahwa kelompok bela diri yang terhormat menyerbu konstelasi utama Ursa, benua Sang diselimuti oleh api perang dan pertempuran melonjak dengan sengit. Dia bermimpi Qian Hui dalam bahaya,
bahwa Bing membawa semua orang dan bertarung sampai mati, bermimpi bahwa Tang Chou siap mati untuk kotanya, bahwa Ling Su tidak lagi bangun, bahwa Kren terluka parah. Dia bermimpi bahwa Jing Hao ditikam dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bahwa orang lupus jatuh satu demi satu, gelombang demi gelombang musuh melonjak, bermimpi bahwa konstelasi besar Ursa dimasukkan ke dalam obor, api mencapai tinggi di langit. Rasa sakit yang tak terduga dan amarah menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar dari kepala hingga kaki dan berteriak dengan wajah menghadap ke atas ke arah langit. Tang Tian tiba-tiba terbangun, dan menyadari bahwa dia duduk. Dia berkeringat di mana-mana saat dia menatap dinding dengan seksama, terengah-engah. Gelombang jadi itu adalah mimpi. Itu melelahkan. Gelombang. Gerakan tiba-tiba Tang Tian membuat takut semua orang. Ming Zhu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, Xiao Tang, ada apa? Tang Tian tidak mendengarnya, dia menatap lurus ke dinding, gelombang untungnya. Itu hanya mimpi, tidak peduli apa, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Gelombang. Nona bertanya padamu. Pelayan di samping Ming Zhu tidak bisa lagi menonton, dia berteriak keras ke Tang Tian karena dia belum pernah melihat orang yang tidak disiplin seperti itu. Tang Tian tidak berbicara tentang emosinya, dia berdiri, tanpa melihat mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan keluar dari gudang dengan wajah hitam. Semua orang saling memandang, itu sangat aneh. Di dalam gudang, mata semua orang terbuka lebar, sangat sunyi. Qin Zisan adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya, merasakan atmosfer canggung, ia mulai memecah keheningan dan tertawa, hamba kamu memiliki karakter yang cukup. Aku mendengar bahwa dia adalah seseorang yang keluar dari gelombang besar. Aku suka di tempat aku juga, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sombong dan liar, aku pikir itu adalah norma lingkungan mereka, setelah beberapa saat memoles, mereka akan menjadi jauh lebih baik. Petik 2. Ming Zhu juga tersadar, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan tertawa, Tuan Muda benar-benar berpengalaman. Tidak heran aku sering mendengar bahwa Tuan Muda berkemampuan dan berpengalaman, dan tidak pergi bergaul dengan perselisihan dan kesalahpahaman, itu benar-benar nyata. Ming Zhu tidak berpengalaman dalam hal ini, aku harap Yong Master tidak tersinggung. Petik 2. Qin Zisan diam-diam senang, tetapi dia mempertahankan ekspresinya yang rendah hati, setidaknya aku berhasil melihat Nona Ming Zhu tersenyum hari ini. Dia merasa itu sepadan, bukan saja dia tidak marah dengan tindakan Tang Tian, tetapi malah merasa itu sempurna. Mereka berdua tertawa dan berbicara, dan suasananya menjadi lebih baik. Dengan wajah pucat, Tang Tian berjalan ke halaman belakang. Melihat kolam, dia langsung melompat masuk. Setelah direndam dalam air, sensasi dingin meresap ke dalam dirinya dan menyebabkan kemarahan di pikirannya mereda. Murid Tang Tian menjadi tenang dan mendalam, gelap seperti jurang maut. Mimpi buruk yang mengerikan itu tiba-tiba membangunkannya. Gelombang apa yang perlu ditakutkan? Takut kalau kamu akan menyakiti yang lain. Bahwa kamu tidak jelas tentang situasi dan tidak mampu bertindak. Takut akan masa depan. Gelombang. Pria muda itu mempertanyakan dirinya sendiri. Gelombang itukah sebabnya aku tersesat? Apakah itu sebabnya aku ragu-ragu? Apakah itu sebabnya aku sangat cemas dan putus asa? Itukah sebabnya aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa semuanya akan menjadi lebih baik? Gelombang. Gelombang sayang sekali. Gelombang. Gelombang selama kamu memiliki ketakutan di dalam hatimu, hatimu akan melakukannya. Selalu sembunyikan pengecut dan kamu akan selalu menemukan lelucon tentang alasan untuk dirimu sendiri gelombang. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kuku-kukunya putih. Gelombang kamu memiliki tanggung jawab yang berat, dan itu seharusnya tidak menjadi alasan bagi kamu untuk lari dan bersembunyi. Masa depan tidak diketahui dan memiliki banyak bahaya, tetapi itu tidak seharusnya menjadi alasan yang menghentikan kamu. Apa hubungannya semua komplikasi itu dengan kamu? Gelombang. Gelombang semua orang menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka, mereka telah membuat kamu, melindungi kamu, mempercayai kamu, mengikuti kamu sepanjang hidup dan mati, kamu memiliki tugas. Gelombang. Gelombang kamu tidak tahu perencanaan dan tidak tahu bagaimana memimpin ekspedisi, jika kamu kehilangan keberanian, apa yang kamu miliki? Gelombang. Gelombang kamu bodoh, kamu berani tapi tidak pintar, kamu tidak masuk akal, kamu selalu tergesa-gesa maju ke bahaya, tapi jadi apa? Gelombang. Gelombang kamu adalah Tang Tian, ini adalah gaya bertarung kamu, ini adalah jalan dao kamu menuju kemenangan. Gelombang. Di kolam renang, Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, riak bergelombang keluar, dia bisa merasakan nyala api membakar di dalam Hiseat. Semua pembatasan dibakar oleh api ini. Dia merasa dirinya dipenuhi dengan kekuatan, dia menemukan kembali gairah yang sudah dikenalnya, dia menemukan kembali hatinya yang tak kenal takut. Gelombang gelombang, dia mencibir tanpa mengeluarkan suara, matanya menyala-nyala. Gelombang anak muda yang seperti Tuhan, go go go. Gelombang. Gelombang Purple Kako City hanya memiliki beberapa ratus orang, aku akan menemukan mereka terlebih dahulu, dan kita semua dapat menemukan cara untuk berkomunikasi dengan yang lain, itu adalah skenario yang lebih baik.
Gelombang Tang Tian ingat bahwa Nyonya Sue mengatakan bahwa Nyonya Ning mengatakan bahwa Han Bingning adalah dibeli oleh seseorang bernama Miss Dalin. Tang Tian muncul dari air, menyeka air dari wajahnya dan kemudian melompat keluar dari air. Beberapa wanita Sue family yang lewat terkejut luar biasa. Tang Tian mengabaikan mereka dan kembali ke kamarnya. Dia adalah Tang Tian, meskipun masih muda, dia masih seorang raja, anak muda dewa yang telah meninggalkan jejak kerangka dimanapun dia pergi. Setelah bebas dari kebingungan, setelah meletakkan rasa takut di hatinya, pikirannya sangat jernih. Ketakutan dan keberaniannya mulai menyala seperti obor di malam hari, membakar langit merah. Kembali ke kamarnya, Tang Tian menyelaraskan napasnya. Semenit kemudian, dia menjadi benar-benar fokus, pikiran dan hatinya sangat tenang. Gelombang Sin Domain, lalu apa? Gelombang. Gelombang bahkan jika itu adalah benua bela diri yang terhormat, aku akan menerobos diriku sendiri. Gelombang. Dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya mulai menekuk saat dia meletakkan buku-buku jarinya. Pria muda di cermin memiliki wajah yang sangat dingin, membunuh niat melonjak dari seluruh tubuhnya. Gelombang anak muda yang seperti Tuhan, kamu hanya bisa bergerak maju, bagaimana kamu bisa mengasihani diri sendiri? Gelombang. Dalam benaknya, gambar dari semua teman-temannya menyapu, Tang Tian tersenyum pada orang di cermin, gigi putih salju itu dicampur dengan lapisan niat membunuh. Dia menarik pandangannya dan dengan ekspresi tenang, dia berjalan keluar dari ruangan. Matanya melihat sekilas ke beberapa topeng mainan anak-anak yang tergantung di tiang bambu, dan berpikir tentang waktu di planet hutan rendah hati, mencegat pembunuh pada putri muda dengan Ling Su, ketika dia mengenakan orangutan mas. Bicara tentang kebetulan, sang putri muda juga dipanggil Ming Su, memikirkan siswa yang sudah lama dia temui, dia memikirkan bagaimana dia tumbuh, dan tatapan di mata Tang Tian menjadi sangat lembut. Dia berjalan maju dan melepaskan salah satu topeng. Mulutnya berlumuran darah dan giginya tajam, dengan rambut hitam dan mata hijau. Gelombang menggunakan topeng akan lebih tepat. Gelombang. Tang Tian kemudian menemukan kain hitam yang dijemur di halaman, dan menemukan tong pewarna di sudut. Keluarga Sue berkecimpung dalam bisnis pakaian, dan semua ini adalah kebutuhan umum. Setelah mencari setengah hari, Tang Tiankol tidak dapat menemukan pena, dan hanya bisa menggunakan sapu sebagai gantinya, dan mulai menggambar dengan pewarna merah. Seekor beruang merah yang terdistorsi muncul di kain hitam. Itu sangat jelek. Tang Tian meringis, dia tidak tahan melihatnya. Gelombang aku sedang memikirkan beruang besar yang luar biasa dan kuat, tapi mengapa itu berubah menjadi begitu jelek dan bodoh? Gelombang dia merintih, setelah berpikir sebentar, dia tahu bahwa gambarnya sekarang dapat diakses, dan dengan sangat cepat melepaskan keinginan untuk menggambar kembali. Melihat sekeliling, dia meraih ke tiang yang awalnya digantung dengan kain hitam kering, dia menemukan beberapa tali dan dengan cepat meraih kain hitam beruang merah dan mengikatnya ke tiang. Gelombang seni ini, benar-benar memalukan. Gelombang. Tang Tian memukul bibirnya, dia melambaikannya, gelombang aku harus mengencangkannya dengan baik, oke, aku harus tahan dengan itu. Gelombang. Dia meraih bendera beruang yang baru ditarik, menggerakkannya naik dan turun beberapa kali, Tang Tian kemudian menghilang. Tidak lama kemudian, Ming Zhu meledak ke kamar Tang Tian dengan marah, melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, kulitnya berubah. Tang Tian membawa bendera dan berjalan di jalan-jalan kota Kako Ungu, menyebabkan orang yang lewat membuat jalan untuknya. Seorang pria dengan topeng dan bendera yang penuh dengan niat membunuh menyebabkan mereka semua takut. Bendera hitam membentang, dan beruang merah muncul di mata mereka, itu ditarik dengan sangat buruk, beruang merah terlihat bodoh dan jelek, tetapi pewarna merah segar membuatnya tampak seperti darah berlumuran di kain hitam, memberikan rasa aneh niat membunuh. Masker wajah hantu dan bendera hitam beruang berdarah. Tang Tian berhenti, dia tiba-tiba menyadari ada masalah, gelombang di mana Miss Dalin tinggal. Gelombang. Dia ingin menanyakan arah, tetapi di sekelilingnya, tidak ada seorang pun. Dimanapun matanya menyapu, orang yang lewat akan menghindarinya. Tang Tian merasakan sakit kepala, tetapi secara kebetulan dia melihat seseorang di pintu sebuah toko, matanya menyala dan dia berjalan mendekat. Melihat topeng wajah hantu dengan bendera, dia tahu bahwa itu adalah seorang pria ganas dan jahat yang berjalan ke arahnya. Wajah pria muda itu langsung memerah pucat, dan kakinya mulai bergetar, dia berpegangan pada dinding sebagai penopang, dan menyaksikan ketika pihak lain mendekatinya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sosok yang tampak jahat itu seperti awan hitam yang menekannya, menyebabkan seluruh dunianya menjadi hitam saat ia tersedak dalam kegelapan. Pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke rumah Miss Dalin? Sebuah suara yang dalam keluar dari topeng, sosok yang tampak jahat itu dipenuhi dengan aura yang menindas. Barat, ambil rute barat sepanjang jalan, T lalu, T kemudian. Pria muda yang pikirannya kosong tergagap. Terima kasih. Sosok itu menghilang, dan perasaan menindas menghilang. Pemuda itu tidak bisa lagi menahan diri dan duduk di lantai di mana dia tetap lumpuh. Tang Tian pergi begitu saja, dan menuju ke rumah Miss Dalin. Miss Dalin. Bisakah dia menaruh dendam padanya? Petik 2. Sungguh niat membunuh yang padat. Cepat,
Ikuti dia dan tonton. Apakah kamu mencoba untuk mati? Bagaimana jika kita bisa mengikuti dari jauh, itu tidak akan begitu berbahaya. Di sepanjang jalan, sosok mengikuti dengan penuh semangat seperti sekawanan ikan, mereka melompat di atap dan mengikuti Tang Tian. Tang Tian berjalan di jalur barat, lebarnya sekitar 60 meter, dengan dinding-dinding batu tinggi di kedua sisi yang memiliki kasket rotan di sepanjang bentangan dinding. Bunga-bunga indah dari berbagai warna berserakan di sepanjang warna ungu ini. Tidak ada seorang pun di jalan, dan sampai ke ujungnya adalah benteng yang megah. Dengan bendera hitam di pundaknya, Tang Tian berjalan di jalan yang luas sendirian, langkah kakinya jelas, kerumunannya seperti turis. Topeng mengikuti irama langkah kakinya, sementara rotan ungu dengan lembut bergoyang dengan angin, dan bendera hitam berkibar di sepanjang. Beruang merah darah itu berkedip-kedip di lautan ungu. Semua penonton berhenti di pintu masuk jalur barat. Topeng wajah hantu dan beruang darah mengeluarkan niat yang tak terkatakan, semua penonton tanpa sadar memegang napas mereka. Di rute barat yang sunyi, satu-satunya langkah kaki tampaknya berjalan pada kecepatan yang sama dengan heartbeat, setiap langkah dihantam dengan niat membunuh. Ketika Tang Tian sedang berjalan, kepala pengawal sudah memperhatikannya, dia memberitahukan bahwa pria yang datang itu memiliki niat jahat, menyebabkan semua pengawal waspada, sistem peringatan keras bergema di seluruh benteng. Di dalam benteng, itu dalam kekacauan, para pengawal dan tentara semua bergegas keluar seperti air pasang dan pergi ke posisi. Seolah-olah seluruh benteng menghadapi musuh. Beberapa tokoh bergegas keluar dan memblokir jalan Tang Tian, salah satu dari mereka berbicara, "Teman, tempat ini pribadi. Apakah ini rumah Nona Dalin?" Suara rendah keluar. Untuk beberapa alasan, beberapa dari mereka merasakan tubuh mereka tegang, perasaan dingin muncul dari hati mereka. Betul. Kepala pengawal menjadi khawatir, dan bertanya, "Bisakah aku bertanya siapa kamu? Tolong beri aku namamu, dan aku bisa melaporkan kedatangan kamu." Petik 2. Itu bagus. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Tindakan Tang Tian menyebabkan semua pengawal menjadi lebih tegang, ia tampaknya tidak stabil, menyebabkan pengawal yang memiliki pengalaman hebat untuk dapat merasakan niat membunuh meskipun diam. Seorang ahli. Para pengawal secara tidak sadar menelan air liur mereka, gelombang apakah ini ketenangan sebelum badai? Gelombang. Mata Tang Tian tidak pernah berhenti pada pengawal, dia memandangi benteng di belakang mereka, benteng agung itu seperti binatang raksasa yang tak terduga, melahap siapapun yang masuk. Di balik topeng itu, Tang Tian tiba-tiba tertawa, dia mengeluarkan bendera dari pundaknya dan menikamnya ke tanah di sampingnya. Batuan keras yang kokoh ditusuk seperti tahu, dan dengan angin, bendera hitam mengembang, menyebabkan beruang darah mengerikan tampak sangat menyeramkan. Dia mendongak, topeng wajah hantu memandang ke langit, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak di atas paru-parunya. Divisi Nul Utama Ursa, Han Bingning, laporkan.